Di rapat umum, aku berteriak pada aktris bertubuh ramping di atas panggung yang terus-menerus digoda. Kak, cantik sekali, lihat kakimu. Begitu suaraku berhenti. Temanku di sebelahku membekap mulutku, ini siaran langsung, kamu tidak takut istrimu cemburu? Menghadapi keraguannya, aku terus melempar tatapan menggoda ke arah aktris itu. Sama sekali tidak panik. Aku tidak punya istri. Kami sudah bercerai. Apa? Temanku mengira dia salah dengar, dengan heran aku tersenyum tipis. Di telinganya, aku berteriak, aku bilang aku bercerai dari orang terkaya. Tepat saat aku meneriakkan ini. Ruangan itu tiba-tiba hening. Semua orang menatap ke belakangku. Di bawah isyarat panik temanku. Aku merasa terkejut. Di kehidupan sebelumnya, aku menikah karena bisnis dengan Suan Kin dan memiliki 2 anak. Aku hidup sampai usia 62 tahun, tetapi tidak pernah bahagia, hanya karena Suan Kin di hatinya. Selalu memikirkan cinta pertamanya di masa muda, Song Jinian. Yang lebih mengerikan lagi, kedua anak juga menyukai Song Jinian. Mereka semakin menjauh dariku. Di usia tua, aku didiagnosis menderita Alzheimer berulang. Suan Kin, dengan alasan perawatan, meninggalkanku sendirian di rumah pedesaan. Di hari ulang tahunku, aku gemetar menelepon istri dan anak-anakku. Tetapi aku mengetahui bahwa mereka sedang berlibur bersama Song Jinian di Maladewa. Aku hanya ingin membuat semangkuk mie umur panjang untuk diriku sendiri. Tetapi karena ingatan yang kacau, aku lupa mematikan api. Saat api melalapku, satu-satunya keinginan di hatiku adalah jika ada kehidupan berikutnya. Aku tidak akan pernah menghabiskan hidupku untuknya lagi. Oleh karena itu, hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah membawa surat cerai untuk mencari cinta sejatinya. Aku mendorong surat cerai itu ke depan Song Jinian dan berkata dengan tenang. Aku ingin bercerai. Suan Kin, kedua anak juga. Song Jinian menatapku dengan kaget, tidak percaya bahwa orang yang telah menduduki posisi utama selama 6 tahun ini tiba-tiba menawarkan untuk mundur. Aku hanya menambahkan dengan ringan, lagi pula mereka lebih menyukaimu, jadi aku akan mewujudkan keinginan kalian. Kamu hanya perlu meminta Suan Kin menandatangani. Setelah masa tenang perceraian berakhir, aku akan pergi. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak ingin terus menjadi orang yang diabaikan oleh semua orang. Ujung jari Song Jinian tanpa sadar mengaduk-aduk garam di cangkir. Dia mengerutkan kening. Chen Shu, trik apa yang kamu mainkan? Aku melihat ekspresi wajah Song Jinian yang berubah-ubah dan mengulanginya dengan tenang. Aku tidak bermain trik. Aku hanya sudah muak. Kamu tahu berapa banyak pria di luar sana yang ingin menggantikan posisimu. Aku hanya mata baginya untuk tahu. Jadi aku memberikannya padamu. Ekspresi Song Jinian akhirnya menunjukkan celah. Dia menatap surat cerai itu lama. Akhirnya dia memilih untuk mengambilnya. Karena kamu begitu murah hati, aku tidak akan sopan. Tapi kamu harus ingat, apa yang sudah kudapat, aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Jangan khawatir, aku tersenyum. Aku pasti tidak akan menyesal. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, aku sudah merasakan pahitnya hidup sendirian. Song Jinian bangkit. Dia pindah ke meja lain di kafe, lalu dengan anggun mengambil ponselnya, jari-jarinya mengetuk layar beberapa kali. Saat telepon tersambung, suaranya langsung melembut. Aku di Blue Mountain Coffee Shop. Bisakah kamu datang menjemputku? Aku duduk di samping, sudut bibirku tersenyum pahit. Dulu, saat aku menelepon Suan Kin, 14 dari 9 kali asistennya yang menjawab. Dan sekarang, dalam waktu kurang dari 20 menit, wanita yang selalu rapat itu muncul di pintu kafe. Melalui jendela kaca, aku melihat Suan Kin melangkah masuk ke kafe dengan kaki jenjangnya. Gaun setelan hitam haute couture membuat kakinya terlihat panjang dan menawan. Putra mereka yang berusia 6 tahun, Chen Yi, dan putri mereka yang berusia 4 tahun, Chen Yu, menangis saat melihat Song Jinian. Mereka memanggil dengan manis, Paman Jinmian. Wajah kecil mereka mengusap-usap di dada Song Jinian. Suan Kin meletakkan kotak kue di atas meja, mendorongnya dengan jari-jari panjangnya. Ini rasa coklat kesukaanmu. Aku sengaja meminta koki untuk mengurangi gula. Mata Song Jinian berbinar. Kau masih ingat dengan jelas. Aku duduk di sudut, jari-jariku tanpa sadar mencengkeram telapak tangan. 6 tahun menikah. Suan Kin bahkan tidak tahu rasa kesukaanku. Di kehidupan sebelumnya, saat aku sakit dan dirawat di rumah sakit, aku ingin makan kue kacang hijau, dia meminta asistennya untuk membelikannya begitu saja. Ternyata itu rasa mangga yang membuatku alergi. Malam ini ingin makan apa? Suara Wan Kin rendah. Masakan Perancis atau masakan Cina? Song Jinian tersenyum tipis. Dia mengeluarkan perjanjian perceraian dari tasnya. Sebelum itu, ada dokumen yang ingin kau lihat. Dia membuka perjanjian itu sampai bagian depan. Aku suka sebuah villa, tapi dana kasku tidak cukup. Bisakah kau? Suan Kin mengambil pulpen dan menandatangani tanpa melihat isinya. Antara kau dan aku. Mengapa harus begitu formal? Tanya Chen Yi dengan wajah kecilnya yang lembut. Paman Jinian mau beli rumah baru? Bu,
Belikan satu lagi di sebelah ya. Aku dan adik ingin pindah ke sana dan tinggal bersama Paman Jinian. Tidak ingin setiap hari bersama ayah. Suan Qin mengerutkan kening, tapi melihat tatapan penuh harap dari kedua anaknya. Dia akhirnya mengalah. Kalau begitu beli satu. Tidak perlu repot. Song Jinian berkata sambil tersenyum. Aku akan menyiapkan 3 kamar untuk Yi dan Yuyu. Dan untukmu. Kalian bisa datang kapan saja. Kedua anak itu bersorak gembira. Chen Yu bahkan memeluk leher Song Jinian. Dia menciumnya. Paman Jinian yang terbaik, 1000 kali lebih baik dari ayah. Hatiku terasa diremas oleh tangan tak terlihat, sesak dan berat hingga hampir tidak bisa bernapas. Aku melihat senyum tipis di bibir Suan Qin, kelembutan yang tidak pernah dia berikan padaku. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Aku mengambil tasku dan berbalik pergi. Saat aku kembali ke villa, hari sudah larut malam. Namun aku tidak beristirahat. Aku mulai membereskan barang-barang, gaun Suan Qin, mainan anak-anak, foto keluarga, semuanya kusimpan dalam kardus. Tiba-tiba Suan Qin bersuara dari belakang. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menoleh dan melihatnya berdiri di ambang pintu bersama kedua anak. Dengan dahi berkerut, ayah, kenapa membuang barang-barang kami? Aku. Chen Yu berlari, melihat boneka beruangnya dimasukkan ke dalam kotak, wajah kecilnya memerah karena marah. Chen Yi juga menatapku dengan marah, kami hanya pergi bermain dengan Paman Jinian sebentar. Apa kamu harus semarah ini? Suan Qin menatapku, aku berteriak, pembohong, kamu sangat merindukan Paman Jinian. Itu sebabnya kamu ingin boneka beruangku. Kamu ayah yang jahat. Saat aku besar, aku akan pindah dan tinggal dengan Paman Jinian. Chen Yi menarik tangan adiknya, berkata dengan ganas, kami tidak akan pernah mengunjungimu lagi. Suan Qin tidak menghentikan anak-anak mereka berbicara. Dia hanya sedikit mengerutkan kening, matanya yang dalam menyapu diriku sekilas, tatapan itu seperti melihat orang asing yang mengamuk. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, cukup. Suaranya yang jernih bercampur dengan suara hujan, jari-jarinya yang panjang dengan lembut merapikan roknya. Selalu ada rapat video. Buang saja apapun yang kamu mau, jangan membuat keributan. Saat pintu ditutup, mataku berair tanpa suara, hatiku seperti terkoyak berkeping-keping, setiap napas terasa berdarah. Aku menyeka air mataku, melihat kekacauan di seluruh lantai, tiba-tiba tertawa. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Untuk sisa hidupku, aku tidak akan lagi. Sejak perjanjian perceraian ditandatangani, aku berhenti mengurus rumah tangga. Aku tidak lagi bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan bergizi untuk anak-anak, tidak lagi menunggu Suan Qin di larut malam. Untuk membuatkan sup penghilang mabuk untuknya saat dia kembali dari pekerjaan. Tugas rumah tangga yang dulunya kuanggap sebagai kewajibanku kini semua diserahkan kepada pelayan. Awalnya, tidak ada yang menyadarinya sampai Chen Yi terlambat ke sekolah dan dikritik oleh gurunya. Dan buku catatan Chen Yu hilang. Jam saku Suan Qin berhenti bekerja. Para pelayan panik tetapi tidak bisa mencapai standarku. Piring kotor menumpuk di dapur, mainan anak-anak berserakan di ruang tamu, gaun yang disetrika selalu tidak rata. Rumah yang dulunya rapi ini perlahan-lahan menjadi berantakan. Saat Suan Qin membuka pintu kamar tidur, aku sedang membaca buku di dekat jendela, sinar matahari menembus tirai, memantul di udara. Apakah kamu masih marah tentang kejadian terakhir? Aku tidak marah. Aku meletakkan buku itu di samping. Aku hanya tidak ingin mengurusnya lagi. Suan Qin menyipitkan mata, jari-jarinya yang panjang mengetuk meja. Alasannya, dia berkata dengan tenang, aku lelah. Ada pelayan di rumah, aku tidak perlu melakukannya. Aku teringat kehidupan sebelumnya. Aku bangun sebelum fajar setiap hari, kopi Suan Qin harus 85 derajat, roti lapisnya harus dipanggang sampai kuning keemasan dan renyah. Pakaian anak-anak harus dicuci, bahkan kaos kaki harus disetrika dengan rapi. Tapi apa yang kudapatkan? Adalah kelembutan Suan Qin terhadap Song Jingnian, kedekatan anak-anak dengan Paman Jingnian, dan kesepianku saat kematian di ulang tahunku yang ke-62. Suaranya menjadi dingin, jika Paman Chen merajuk, katakan saja. Jangan seperti anak 3 tahun. Aku menarik sudut bibirku. Aku tidak marah, hanya ingin istirahat. Belum selesai bicara, pintu kamar didorong terbuka dengan keras. Chen Yi dan Chen Yu menyerbu masuk. Wajah kecilnya penuh amarah. Ayah terlalu malas, teriak Chen Yu dengan keras. Kami ingin Paman Jin yang merawat kami. Chen Yi ikut berseru. Paman Jin yang lebih sabar darimu. Lebih rajin darimu, 10.000 kali lebih baik darimu. Mata Suan Qin tertuju padaku. Seolah menunggu aku melayani. Tapi aku hanya menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena kalian pikir dia lebih baik, bawa saja dia kemari. Aku tidak keberatan. Udara membeku seketika. Wajah Suan Qin benar-benar tenggelam. Kau yakin? Aku menarik napas dalam-dalam. Sangat yakin. Cepat pergi, Bu. Chen Yu tak sabar menarik lengan baju Suan Qin. Aku ingin Paman Jin yang datang sekarang. Dengan Paman Jinian, kita tidak akan membutuhkanmu lagi. Chen Yi membuat wajah lucu ke arahku. Pergilah, tinggalkan rumah ini.
Suan Qin menatapku untuk terakhir kalinya. Melihat aku masih tidak bergerak, dia berbalik dan pergi dengan cepat bersama anak-anak. Aku berdiri di tempat. Mendengarkan suara mesin mobil menjauh, aku menutup mata perlahan. Sebentar lagi, aku akan pergi dari mereka, dari rumah ini, seperti yang mereka inginkan. Di hari pertama Song Jinyan pindah, dia langsung menyuruh orang untuk mendekorasi ulang ruang tamu. Sofa ini terlalu membosankan. Jari-jarinya yang ramping menyentuh lembut sofa kulit. Dia berbalik dan tersenyum lembut pada Suan Qin. Wan Qin? Bagaimana kalau kita ganti dengan yang berwarna krem muda? Suan Qin bahkan tidak berkedip, langsung memerintahkan pengurus rumah. Laksanakan perintah Tuan Song. Aku berdiri di sudut tangga, melihat para pekerja mengangkat sofa yang dipilihnya dengan hati-hati setengah tahun lalu. Chen Yi dan Chen Yu, seperti dua ekor kecil, mengikuti Song Jinyan. Dengan riang mereka menunjuk, Paman Jinyan, taplak meja ini juga harus diganti. Ayah membeli yang ini sangat membosankan. Song Jinyan membelai kepala mereka dengan lembut. Baiklah, semuanya akan diganti. Jari-jariku sedikit mengencang, tetapi kemudian mengendur. Taplak meja itu dijahit olehku dengan tangan, benang demi benang, saat Song Jinyan hamil. Di dalamnya terisi bulu angsa anti alergi karena kulit mereka sensitif saat kecil. Sekarang, mereka dibuang ke tempat sampah tanpa ampun. Beberapa hari berikutnya, rumah ini menjadi semakin asing. Di meja makan, Song Jinyan duduk di tempatku yang seharusnya. Dia dengan penuh perhatian menambahkan lauk untuk kedua anak itu. Suan Qin sesekali menuangkan secangkir kopi untuknya. Jari-jarinya yang ramping mendorong perlahan. Ada kelembutan di matanya yang tidak pernah kudapatkan. Malam hari, lampu ruang tamu akan diredupkan. 4 orang berdesakan di sofa menonton film. Chen Yu bersandar di pelukan Song Jinyan, Chen Yi bersandar di pangkuan Suan Qin. Tawa terus terdengar. Saat aku lewat, mereka bahkan tidak melihatku. Rasanya seperti aku hanyalah orang transparan. Yang lebih lucu lagi, dulu Suan Qin dan Chen Yi. Chen Yi sangat pilih-pilih soal kualitas hidup sampai membuat orang tercengang. Tapi sekarang, aku melihat Song Jinyan dengan santainya meletakkan jam tangan Patek Philippe-nya senilai puluhan juta. Di atas meja kopi, bagian depan menghadap ke bawah, sementara dia dengan rakusnya memakainya. Melihat anak-anak dengan gembira mengenakan seragam sekolah yang dilempar Song Jinyan begitu saja ke mesin cuci untuk pergi ke sekolah, kerahnya masih ternoda saus kemarin. Melihat Song Jinyan menyajikan makanan pesan antar ke piring, berbohong kalau itu buatannya sendiri, tapi tidak ada seorang pun yang membongkarnya. Yang lebih lucu lagi, mereka justru menganggap paman Song Jinyan ini, yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Lebih baik dariku, ayahnya. Jinyan, jangan sentuh pekerjaan kasar ini. Suan Qin menghentikan Song Jinyan yang hendak membereskan peralatan minum teh. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut menekan pergelangan tangannya. Tanganmu itu untuk bermain piano. Paman Jinyan, aku akan membawakan tasmu. Chen Yingqin akhirnya, tas kerja edisi terbatas Song Jinyan. Sikap memanjakannya itu. Aku tidak pernah melihatnya di wajah putraku sendiri. Tuan Song hanya perlu beristirahat. Kepala pelayan dengan hormat meletakkan sepotong besar roti panggang buatan tangan. Sisanya serahkan pada kami. Betapa ironisnya. Aku sudah menjadi suami rumah tangga di rumah ini selama 6 tahun. Mereka tidak menyadarinya. Tapi begitu Song Jinyan datang, dia menjadi pusat perhatian. Orang-orang di belakang layar pun bergunjing. Istri sangat baik pada Tuan Song. Tidak pernah terlihat memperlakukan Tuan Chen seperti itu. Kedua anak juga merindukannya. Kurasa, rumah ini cepat atau lambat akan punya tuan rumah baru. Hatiku sudah lama mati rasa. Aku tidak peduli apa-apa. Aku hanya diam-diam mengemasi barang-barangku. Sampai sore itu, ponselku tiba-tiba bergetar hebat. Tuan muda dan nona muda alergi di sekolah. Ambulans baru saja membawa mereka ke rumah sakit. Ketika aku tiba di rumah sakit, kedua anak itu sudah dimasukkan ke ruang gawat darurat. Suan Qin berdiri di koridor. Mantelnya tersampir santai di lengannya. Kemarahan dingin bergolak di matanya. Suaranya rendah. Aku sedikit terkejut. Ada apa? Mereka alergi mangga. Kamu tidak tahu? Suan Qin melangkah maju. Suaranya yang ramping namun penuh aura mengelilingiku. Mengapa kamu membiarkan mereka minum jus mangga? Bukan aku. Aku hanya matanya. Aku tidak pernah membeli mangga untuk dibawa pulang. Sejak anak-anak pertama kali dirawat di rumah sakit karena makan mangga, aku sangat berhati-hati. Aku berulang kali berpesan agar tidak memberikan mangga kepada anak-anak. Bahkan menu kantin sekolah pun harus aku periksa sendiri. Bagaimana mungkin aku membuat kesalahan sekecil ini? Bukan kamu? Suan Qin mencibir. Lalu siapa? Pelayan? Atau mereka sendiri yang membawanya? Aku membuka mulutku. Saat aku hendak bicara, seorang perawat keluar dari pintu. Anak-anak sudah sadar. Di kamar pasien, Chen Yi dan Chen Yu terbaring pucat di ranjang. Melihat kami masuk, mata mereka berkedip. Ada apa? Tanya Suan Qin, Chen Sheng. Kedua anak itu saling pandang, lalu tiba-tiba menunjukku serempak. Ayah.
Penganan yang ia belikan tadi ada mangganya. Seluruh tubuhku merinding, aku menatap mereka tak percaya. Apa maksud kalian? Itu ayah? Chen Yu berkata dengan suara tegas. Dia tahu kita alergi, tapi sengaja memberikannya pada kita. Chen Yu mengangguk kuat. Betapa jahatnya. Jemariku mencengkeram kusen pintu, buku-buku jariku memutih. Chen Yu, apakah kalian tahu apa yang kalian katakan? Sebaiknya kalian segera katakan yang sebenarnya. Cukup. Suan Qin tiba-tiba bangkit dan mencengkeram pergelangan tanganku. Chen Shu, begini caramu menjadi ayah? Tidak hanya menyakiti mereka, tapi juga memaksa mereka berbohong. Suaraku bergetar, aku tidak. Kau mau bilang mereka menuduhmu? Dia mencibir, mereka kan masih kecil. Mereka bahkan tidak punya keberanian ini. Apa kau pantas jadi ayah? Kedua anak itu tiba-tiba menangis. Suan Qin segera melepaskanku dan berbalik ke arah Hong, tapi mereka menangis semakin kencang. Wajah kecil mereka memerah karena menangis. Chen Yu tersedah hebat, aku merasa tidak nyaman sekali. Bagaimana biar lebih nyaman? Suan Qin bertanya dengan suara lembut, jari-jarinya menyeka air mata anak itu. Chen Yihong menatapku, dia juga alergi mangga. Biarkan dia minum jus mangga juga. Biar dia merasakan ketidaknyamanan juga. Hatiku terasa dingin sedingin es, aku menatap Suan Qin. Kedinginan di matanya membuatku merinding. Dia bangkit dan bertepuk tangan. Dua pengawal segera masuk dan menahannya. Aku belum sempat bereaksi. Sudah didudukan di kursi. Pengawal memegang daguku, memaksa mulutku terbuka. Jus mangga disodokkan ke mulutku. Cairan manis masuk ke tenggorokanku, aku terbatuk hebat. Tenggorokanku terasa panas menyakitkan. Ruam merah muncul di kulitku dengan cepat. Wajahku mulai membengkak. Nafasku semakin sulit. Aku menggaruk leherku dengan kesakitan, pandanganku kabur menatap Suan Qin. Dia hanya berdiri di sana, menatap dingin, sama sekali tidak berniat menghentikannya. Kedua anak itu sudah berhenti menangis. Mereka bertepuk tangan dengan gembira, rasakan itu. Dia pantas merasakan ketidaknyamanan. Kegelapan mulai menyelimutiku, hal terakhir yang kulihat adalah tatapan dingin Suan Qin. Entah berapa lama berlalu, aku terbangun di ranjang rumah sakit. Tenggorokanku terasa panas menyakitkan. Ruam alergi masih tersisa di wajahku. Suara yang akrab terdengar dari luar bangsal. Ini Song Jin Mian. Wan Qin, aku benar-benar tidak tahu mereka alergi. Aku hanya ingin membuatkan jus buah untuk mereka. Bukan salahmu. Suan Qin menjawab dengan suara yang sangat lembut. Kau tidak tahu. Kalau saja aku datang lebih awal untuk menjelaskan situasinya, kau tidak akan salah paham pada Tuan Chen. Dia berkata dengan nada pasrah. Yue, kalian berdua juga. Semuanya salahku. Bagaimana kalian bisa mendorong segalanya kepada ayahmu demi melindungiku? Suara kedua anak yang merasa dirugikan itu terdengar jelas. Kami tahu kami salah, Bu, kata Chen Yu terisak. Kami hanya tidak menyukai ayah. Ya, Chen Yi setuju. Dia selalu mengontrol kami, tidak membiarkan kami makan camilan, dan menyuruh kami tidur tepat waktu. Kami ingin dia pergi. Jari-jariku mencengkeram punggung kursi dengan erat, aku hampir pingsan. Inilah aku, mengorbankan hidupku untuk merawat anak-anak selama bertahun-tahun. Aku ingat hari ketika Chen Yi sakit demam saat berusia 2 tahun. Rumah itu kosong. Sekretaris memberitahunya bahwa Suan Qin sedang rapat penting. Dia tidak bisa pergi. Aku bekerja keras sampai mati, tetapi hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan sendirian. Chen Yu sakit-sakitan sejak kecil. Karena itu, aku mengurusnya siang dan malam, meneliti teknik perawatan terbaru di rumah sakit. Sementara itu, Suan Qin, karena kasus penyakit lintas negara, terbang ke luar negeri. Tapi sekarang, kedua anak yang aku rawat mati-matian malah melukaiku paling dalam. Aku merasa jantungku berdebar kencang, air mata mengalir tak terkendali. Aku memegang dadaku sebentar sebelum akhirnya tenang. Kemudian, telepon di samping tempat tidur tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari maskapai penerbangan untuk mengonfirmasi informasi tiket. Tuan Chen, tiket sekali jalan yang Anda pesan ke Yuncheng sudah siap. Apakah Anda ingin kami memilihkan kursi di dekat jendela? Terima kasih. Aku menyeka air mata dengan panik, suaraku begitu lirih hingga hampir tidak terdengar. Begitu panggilan berakhir, pintu bangsal didorong terbuka. Suan Qin berjalan masuk dengan langkah yang tenang. Kakinya yang jenjang dan roknya yang rapi. Dengan siapa kamu berbicara di telepon? Dia bertanya dengan datar. Aku meletakkan ponselku dan berkata, teman. Suan Qin tidak bertanya lebih lanjut, hanya berdiri di samping tempat tidur, menatapku dari atas. Kejadian terakhir itu salah paham. Itu adalah jus mangga yang diberikan Jing Nian kepada mereka. Nada suaranya tenang seolah-olah dia sedang membicarakan cuaca. Tetapi dia tidak tahu apa-apa. Masalah ini berlalu begitu saja. Hatiku terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Sakit sampai aku hampir tidak bisa bernapas. Mengetahui itu adalah aku, dia ingin membunuhku. Tetapi ketika itu Song Jinian, itu menjadi hanya ketidaktahuan yang diabaikan. Aku membuka mulutku. Ingin berdebat, ingin bertanya,
ingin melampiaskan semua keluhan dan ketidakpuasan di hatiku. Tetapi ketika sampai di bibirku, yang tersisa hanyalah suara, aku mengerti, yang hampir tak terdengar. Seolah-olah seluruh kekuatanku terkuras. Aku sangat lelah, begitu lelah sehingga aku bahkan tidak punya keinginan untuk berjuang. Keluhan yang membuatku gelisah dulu, ketidakpuasan yang menumpuk siang dan malam, ini berubah menjadi senyum pahit mengejek diri sendiri. Ternyata perbedaan antara mencintai dan tidak mencintai sesederhana itu. Suan Qin tampak sedikit terkejut dengan reaksinya. Berhenti sejenak, lalu berkata, minggu depan anak-anak akan pergi ke perkemahan musim panas. Jin Yan dan aku akan menemani mereka. Kamu pulang sendiri. Dia menungguku untuk memohon atau menangis seperti biasa, tapi aku hanya mengangguk dengan tenang. Aku mengerti. Suan Qin mengerutkan kening, menganggap reaksinya tidak biasa. Namun, telepon berdering. Dia melihat ID penelepon. Ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Setelah pintu ditutup, video merekam momen-momen bahagia di perkemahan musim panas. Dalam video, Chen Yi dan Chen Yu dengan bangga memperkenalkan Chen Yilian kepada teman-teman sekelasnya. Ini ayah kami. Seruan iri dari teman-teman sekelasnya bergema. Wow, ayahmu tampan sekali. Ibu cantik, ayah tampan. Kalian sangat bahagia. Siapa yang biasanya menjemput dan mengantar kalian ke sekolah? Tanya seorang anak dengan rasa ingin tahu. Di layar, ekspresi Chen Yi dan Chen Yu sedikit memudar. Itu adalah pengasuh yang merawat kami. Tanganku bergetar, dan air yang kupegang jatuh ke tanah. Aku perlahan berjongkok. Melihat pecahan di tanah, aku tiba-tiba tertawa. Ternyata selama bertahun-tahun ini, aku hanyalah seorang pengasuh gratis. Tapi tidak apa-apa. Aku langsung pergi keluar ruangan. Wajahnya menunjukkan kebanggaan yang tak terbendung. Ayah, Chen Yu berteriak. Tahukah kamu, Paman Jin Yan menginjak kakinya saat acara olahraga keluarga. Ibu sangat khawatir. Chen Yi juga tidak sabar untuk menambahkan, ibu memesan seluruh rumah sakit untuk mengobati Paman Jin Yan. Dia bahkan menunda rapat perusahaan. Aku harus menemaninya. Aku berdiri di depan oven, mendengarkan anak-anak menyombongkan diri. Jari-jariku dengan mantap mengenakan sarung tangan tahan panas. Ayah, apakah kamu mendengarkan? Chen Yu menghentakkan kakinya dengan tidak puas. Ibu sangat baik kepada Paman Jin Yan. Lebih baik darimu. Suara oven yang berbunyi memecah ocehan mereka. Aroma manis langsung memenuhi seluruh dapur. Mata kedua anak itu berbinar. Mereka segera mendekat. Ini kue. Chen Yi berjinjit. Aku mau makan. Aku mengeluarkan loyang, tepi kue sedikit gosong. Aku mengerutkan kening dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Chen Yu berteriak. Kenapa kamu membuangnya? Aku berkata dengan tenang, gosong, tidak bisa dimakan. Kamu bohong. Chen Yi menendang tempat sampah dengan marah. Kamu sengaja melakukannya. Ini karena kejadian terakhir. Kamu masih marah pada kami, jadi kamu tidak mau memberi kami makan. Ayah jahat, aku sudah bilang, aku juga tidak punya anak seperti kalian. Mulai sekarang, kalian cari Song Jin Lian saja. Setelah berkata demikian, aku berbalik dan berjalan menuju tangga. Di belakangku, terdengar teriakan histeris kedua anak itu, kami membencimu, selamanya membencimu. Langkahku terhenti, tetapi aku tidak menoleh. Saat aku menaiki anak tangga ketiga, punggungku tiba-tiba didorong dengan keras. Mati kau, langit dan bumi berputar, tubuhku terhempas keras ke tangga. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyapu seluruh tubuhku. Cairan hangat mengalir dari dahiku, mengaburkan pandanganku. Kedua anak itu berdiri di puncak tangga, dengan senyum jahat di wajah mereka. Chen Yu bertepuk tangan. Pantasku, Chen Yi membuat wajah jelek. Kenapa kamu tidak memberikannya kuenya padaku? Aku susah payah bangun. Darah menetes dari daguku ke lantai. Aku melihat kedua iblis kecil di depanku, dan aku tidak bisa menghubungkan mereka dengan anak-anak yang aku perjuangkan untuk menyelamatkan dari dokter ketika mereka sekarat di rumah sakit. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Apa yang terjadi? Suara rendah Suan Qin terdengar. Song Jin Yan mengikutinya. Melihat pemandangan ini, ketiganya tertegun. Mama, kedua anak itu langsung mengubah wajah mereka dan berlari sambil menangis. Ayah membuang kuenya dan tidak memberikannya kepada kita. Apakah dia bilang dia tidak menginginkan kita lagi? Tatapan Suan Qin tertuju pada kue di tempat sampah. Lalu menatap Chen Shu yang berlumuran darah, alisnya berkerut. Chen Shu, mengapa kamu harus mempersulit kedua anak itu? Suaranya sedingin es. Berkata seperti itu kepada anak-anak kandungnya sendiri. Apakah kamu pantas menjadi seorang ayah? Aku bersandar ke dinding dan perlahan berdiri. Darah mewarnai pakaianku. Aku menatap Suan Qin dan tiba-tiba tertawa. Di matamu? Kapan aku pantas? Suaraku serak. Bukankah kamu selalu hanya menganggapku sebagai alat untuk mengurus anak-anak? Suan Qin menyusut ketakutan. Aku menyeka darah dari wajahku dan berkata, karena suami yang kamu inginkan adalah Song Jin Yan, dan kedua anak itu hanya ingin dia menjadi ayah mereka, maka aku akan mundur. Memenuhi kalian berempat. Udara seketika membeku.
Wajah Suan Qin menjadi sangat jelek. Dia menatapku tajam, seolah-olah baru pertama kali melihatku dengan jelas. Chen Shu, jangan lupa. Suaranya rendah dan dingin. Kedua keluarga kita menikah untuk kerja sama, tidak ada perasaan di antara kita. Apa yang kamu ingin aku berikan padamu? Cinta? Dia tertawa dingin. Permintaan maaf, aku tidak bisa memberikannya. Aku tertawa mendengarnya. Saat aku tertawa, air mata mengalir. Ya, dia benar. Aku bodoh. Aku bodoh. Aku benar-benar ingin menariknya turun dari altar. Suan Qin memang pernah ditarik turun, tapi bukan aku. Aku seharusnya tahu ini sejak lama. Wan Qing, sudahlah. Song Jinyan mencoba menarik lengan Suan Qin. Anak-anak ketakutan. Mari kita bawa mereka naik duluan. Suan Qin menatapku dalam-dalam, lalu berbalik, memeluk satu anak di setiap tangan. Membawa Song Jinyan pergi. Aku melihat punggung mereka pergi, darah terus menetes. Sekarang aku sangat menyesal. Menyesal menikahi Suan Qin. Menyesal memiliki kedua anak itu. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Mulai sekarang, aku akan hidup hanya untuk diriku sendiri. 3 hari kemudian adalah ulang tahun Chen Yi. Pesta diadakan di hotel termewah di pusat kota. Lampu kristal memantulkan cahaya yang cemerlang. Menara sampahnya berdiri megah di tengah aula pesta. Suan Qin, seperti biasa, menyewa seluruh lantai. Untuk Chen Yi, ada pesta ulang tahun besar. Aku berdiri di sudut, melihat Chen Yi dan Chen Yu memegang tangan Song Jinyan di kiri dan kanan. Seperti dua burung kecil yang riang mengelilinginya. Kedua anak itu menempel pada Song Jinyan sepanjang waktu, sengaja mengabaikan ayah kandung mereka. Suan Qin berdiri tidak jauh, jari-jarinya yang ramping memegang gelas sampanye, tatapannya sesekali tertuju pada Song Jinyan. Kelembutan yang tidak pernah aku dapatkan di matanya. Tuan Su benar-benar dalam. Setelah bertahun-tahun. Di matamu masih hanya Tuan Song. Bukankah begitu? Kedua anak itu juga mengikutinya. Di mata mereka hanya ada Paman Jinyan. Bisikan para tamu terdengar jelas di telingaku. Aku dan Tuan Su. Tuan Song adalah teman sekelas di universitas. Ketika Tuan Su dan Tuan Song bersama dulu, itu sangat hebat. Seorang pria berjas merendahkan suaranya, hampir melamar sebelum lulus. Tidak heran. Orang di sebelahnya tiba-tiba sadar. Mutiara putih tetaplah mutiara putih. Meskipun tidak ada nama suaminya. Dia akan selalu menjadi orang yang paling penting. Beberapa orang, bahkan jika mereka berusaha keras untuk masuk, apa gunanya? Seseorang melirikku dengan santai. Apa gunanya punya anak? Bukankah dia masih tidak bisa mendapatkan hati istrinya? Menurutku, seumur hidupnya dia ditakdirkan untuk hidup dalam kesendirian. Aku mendengarkan dengan tenang. Hatiku terasa terbungkus lapisan es tebal, tumpul tapi tidak lagi sakit. Aku menarik napas dalam-dalam. Berbalik dan berjalan menuju lift. Saat pintu lift akan tertutup, sebuah tangan tiba-tiba masuk. Song Jinyan masuk dengan sepatu kulitnya. 3 hari lagi masa penundaan perceraian akan berakhir. Dia hanya mataku. Bagaimanapun, Wan Qin dan anak-anak tidak menyukaimu. Mereka akan perlahan melupakanmu. Lift perlahan turun. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba. Dengan suara gemuruh yang keras, lift bergetar hebat dan kemudian menjadi gelap gulita. Ah, teriak Song Jinling. Dia panik merogoh ponselnya. Wan Qin, tolong, liftnya rusak. Aku terbentur dinding dengan keras, rasa sakit yang hebat muncul di dahiku. Cairan hangat mengalir di pipiku. Entah sudah berapa lama, terdengar suara langkah kaki yang riuh dari luar. Apa ada orang di dalam? Suara petugas penyelamat terdengar dari pintu lift. Cepat selamatkan kami. Song Jinyan menggedor pintu lift. Kakiku terjepit. Suara logam yang tertekuk terdengar memekakan telinga. Sebuah cahaya terang menyinari masuk. Petugas penyelamat menjulurkan kepala untuk memeriksa situasi. Wajahnya serius. Tuan Su. Kaki kedua tuan itu terjepit oleh pintu yang berubah bentuk. Tapi waktunya mendesak, sekarang hanya bisa menyelamatkan satu orang. Siapa yang ingin Anda selamatkan terlebih dahulu? Dalam pandangan saya yang kabur, saya melihat Suan Qin berdiri bersama kedua anak itu. Di belakang petugas penyelamat, tatapannya tertuju pada Song Jinyan tanpa ragu sedikit pun. Selamatkan Jinyan. Selamatkan Paman Jinyan dulu. Chen Yi dan Chen Yu juga menangis dan menarik lengan baju Su Jiuyuan. Cepat selamatkan dia. Su Jiuyuan mengerutkan kening. Tuan Su, Tuan Muda Chen, Nona Chen. Pria yang satu lagi terluka lebih parah. Kami menyarankan untuk menyelamatkannya dulu. Sudah kubilang. Song Jinyan. Suara Suan Qin dingin membeku. Su Jiuyuan menghela napas. Aku hanya bisa mengulurkan tangan untuk menarik Song Jinyan. Aku melihat mereka dengan hati-hati menyelamatkan Song Jinyan keluar, dan pintu lift yang kehilangan setengah penopangnya menghasilkan suara mengerikan, ga, pak. Logam yang berubah bentuk menghantam kakiku dengan keras. Rasa sakit yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhku. Yang terakhir kulihat adalah punggung Suan Qin saat dia membantu Song Jin Su pergi. Dan bagaimana kedua anak itu bersorak gembira.
Kegelapan benar-benar menelan kesadaranku. Saat aku membuka mata lagi, cahaya putih yang menyilaukan membuatku menyipitkan mata. Bau disinfektan masuk ke hidungku, dan di telingaku terdengar bunyi, "Didi," teratur dari monitor jantung. Bangun, dokter datang untuk memeriksa pupil mataku. 3 tulang rusuk patah. Untung saja cepat ditangani, kalau tidak nyawa bisa hilang. Aku menatap lurus ke langit-langit. Terbayang momen terakhir sebelum lift jatuh. Suan King tanpa ragu memilih menyelamatkan Song Jinwei, dan saat pintu lift yang berubah bentuk menimpaku, dia bahkan tidak menoleh. Aku mencoba bergerak, rasa sakit yang hebat langsung menjalar dari dadaku ke seluruh tubuh. Tapi anehnya, aku bahkan tidak bisa meneteskan air mata. Mungkin karena rasa sakit yang luar biasa. Bahkan hatiku menjadi mati rasa. 3 hari kemudian, Suan King datang menjemputku keluar dari rumah sakit. Dia berdiri di depan pintu kamar, setelan rapi, pandangannya tertuju pada dadaku yang terbalut perban. Setelah lama terdiam, dia berkata, "Jinwei masih perlu berlatih piano. Aku tidak boleh membiarkan kakinya terluka." Aku perlahan mengangkat kepala, menatapnya. "Jadi aku hanya bisa berbuat salah padamu?" ucapnya dengan tenang. Seolah sedang membicarakan cuaca. "Kamu adalah ibu rumah tangga, meskipun mobilitasmu terganggu. Itu tidak akan terlalu berpengaruh." Aku tidak berkata apa-apa, hanya untuk pertama kalinya dengan begitu jelas melihat wanita yang kucintai setengah abad ini. Alis dan matanya masih anggun seperti dulu. Mungkin di matanya tidak pernah ada bayanganku. Suaraku dalam dan tertekan, "Suan King, jika aku mati hari itu, apakah kamu akan peduli?" Suan King mengerutkan kening lebih dalam. Tidak menjawab. Dia mengeluarkan kartu hitam dari saku jasnya dan meletakkannya di nakas. "Jangan bertanya pertanyaan tidak berarti seperti itu. Yang menua dalam kesendirian adalah aku, yang dilupakan adalah aku. Yang hancur dalam kobaran api juga aku. Jadi, di kehidupan ini, aku tidak sudi lagi menjadi suaminya. Aku ingin hidup lebih baik dan lebih bersinar. Aku ingin memiliki orang yang benar-benar mencintaiku. Aku tidak bisa menahannya lagi," hampir saja mengatakan. "Aku tidak menginginkannya lagi." Suara ponsel tiba-tiba menginterupsi. Suan King mengangkat telepon. Suara lembut Song Jinyan terdengar dari gagang telepon. "Wan King, aku dan anak-anak menunggumu di restoran." Ada kejutan. Tatapannya langsung melembut. "Aku segera sampai." Tutup teleponnya. Suan King melihat jam tangannya. Daripada kembali bersikap dingin, aku tahu dari Jingnian bahwa perjanjian perceraian telah ditandatangani. Aku tidak menginginkannya lagi. Termasuk kedua anak itu, anak-anakku dan Lumo, aku juga tidak menginginkan mereka. Wang Ma. Aku menekan komunikator, minta dia mengantarkan barang-barangku ke bandara. 1 jam lagi. Aku menghapus semua kontak Suan King dan meninggalkan kartu hitam itu di laci kamar rumah sakit. Saat pesawat lepas landas, awan di luar jendela diwarnai merah keemasan yang cemerlang oleh matahari terbenam. Aku memandang langit yang cemerlang ini, tersenyum dan menutup mataku. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan lagi mengalah demi siapapun. Hari-hari memalukan demi cinta. Biarkan saja berlalu bersama pesawat ini. Di jalanan yang tenang di kota tua, aku membuka sebuah toko buku tua bernama Yunjing Shuyu. Tempatnya tidak besar, tapi cahaya mataharinya bagus. Aku menghabiskan 3 bulan untuk merenovasinya. Mengubah tempat yang tadinya bobrok menjadi ruang baca yang hangat. Musim hujan di kota Yun sangat panjang. Aku berdiri di depan pintu kaca toko buku, menatap rintik-rintik hujan di luar dengan linglung. Lonceng angin di pintu tiba-tiba berbunyi nyaring. "Selamat datang." Aku berbalik dengan santai, tetapi sedikit terkejut saat melihat siapa yang datang. Wanita yang berdiri di ambang pintu itu bertubuh ramping, memegang payung hitam panjang. Air hujan menetes dari permukaan payung ke lantai. Dia memeluk seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Gadis kecil itu dikepang 2, dan meringkuk di pelukannya dengan manja. "Apakah ada buku bergambar yang cocok untuk usia ini?" Wanita itu menutup payungnya, suaranya lembut. Baru saat itulah aku melihat wajahnya. Garis-garisnya tegas, matanya seperti bunga, rambut panjangnya tergerai malas di bahunya. Ada senyum tipis di matanya. Aku terkejut. "Kak Gu Qinghan?" Wanita itu juga tampak terkejut sejenak. Setelah mengamatinya sebentar, dia tiba-tiba tersadar. "Chen Shu," ingatan seperti air pasang datang. Gu Qinghan adalah tokoh terkenal di Fakultas Kedokteran. Dia 2 angkatan di atasku, dan terkenal sebagai gadis berbakat di sekolah. Tidak hanya berprestasi akademis, dia juga pandai bermain piano. Dia adalah kekasih impian banyak pria. Kebetulan sekali. Aku tersenyum, menunjuk ke arah gadis kecil di pelukannya. "Siapa ini?" "Keponakanku, Cheng Cheng." Gu Qinghan menepuk punggung gadis kecil itu dengan lembut. "Cheng Cheng, panggil paman." Gadis kecil itu mendongak, memperlihatkan wajah kecil yang halus seperti porselen. Dia memanggil dengan lembut, "Halo, paman." Suaranya lembut seperti permen kapas. Hatiku langsung melunak. Aku berjongkok. "Halo, Cheng Cheng."
Buku seperti apa yang ingin kamu cari? Paman bantu rekomendasikannya. Cheng Cheng mengedipkan matanya yang besar, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menyentuh pipiku. Paman tampan sekali, mirip ayahku. Ucapnya pelan. Udara seketika membeku. Wajah Gu Qinghan berubah. Dia berjongkok dan memeluk Cheng Cheng lebih erat. Maaf, ayahnya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Di dadaku terasa. Melihat gadis kecil di depanku yang baru saja kehilangan ayahnya, aku tiba-tiba teringat Chen Yi dan Chen Yu. Dan juga Song Jinyan. Dan anak ini, tidak punya siapa-siapa. Tidak apa-apa. Ucapku sambil mengusap rambut Cheng Cheng dengan lembut. Cheng Cheng, apakah kamu suka cerita dongeng? Paman punya banyak buku bergambar yang indah. Cheng Cheng mengangguk, matanya berbinar. Selama setengah jam berikutnya, aku dengan sabar menceritakan berbagai buku bergambar kepada Cheng Cheng. Gadis kecil itu perlahan-lahan merasa nyaman. Bahkan dia menarik tanganku, memintaku untuk menceritakan sebuah cerita. Gu Qinghan berdiri di samping. Menatap pemandangan itu dengan tatapan lembut. Saat aku menceritakan The Little Prince, Cheng Cheng sudah bersandar di pelukanku. Terhanyut dalam cerita. Cheng Cheng bersandar di pelukanku, napasnya teratur. Dia tertidur mendengarkan cerita. Tangan kecilnya masih menggenggam erat ujung bajuku. Gu Qinghan tersenyum melihatnya, merendahkan suaranya, maafkan aku. Dia menangis hari ini. Tidak apa-apa. Dia sangat lucu. Aku dengan hati-hati menyesuaikan posisiku, ingin Cheng Cheng tidur lebih nyaman. Kepercayaannya seperti aliran hangat. Menyusupi danau hatiku yang membeku. Perasaan ini asing namun akrab, mengingatkanku pada masa kecil Chen Yi dan Chen Yu. Mereka juga pernah bergantung padaku seperti ini, hanya saja ketergantungan itu sudah berubah menjadi bilah tajam yang menusukku. Gu Qinghan dengan lembut mengambil Cheng Cheng yang tertidur dari pelukanku. Gerakannya lembut. Terima kasih banyak hari ini. Saya akan mengambil semua buku bergambar ini. Kakak senior terlalu sopan. Aku berdiri dan dengan hati-hati mengemasi buku-buku bergambar yang telah dipilih. Datanglah lagi nanti. Saya punya banyak buku, Cheng Cheng pasti akan menyukainya. Tentu saja. Gu Qinghan mengangguk dan membayar. Dia memeluk anaknya. Aku membantunya memayungi dan mengantarnya ke mobil mewah yang diparkir di tepi jalan. Sopir turun, dengan cekatan mengambil barang-barang itu dan membuka pintu mobil. Toko bukumu bagus, Chen Shu. Gu Qinghan menoleh dan tersenyum sebelum naik mobil. Matanya lembut, sangat tenang. Cocok untukmu. Terima kasih. Aku mengangguk. Mobil melaju perlahan ke jalan yang basah kuyup oleh hujan. Aku berdiri di depan toko, kesejukan hujan menghapus sedikit kekacauan terakhir di hatiku. Aku tahu, ini baru permulaan untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kembali ke toko, aku terus merapikan rak buku, pikiranku melayang. Kemunculan Gu Qinghan seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang, menimbulkan riak-riak kecil. Saat kuliah, dia adalah bunga teratai yang diidam-idamkan semua pria. Keluarganya kaya, rupawan, dan berbakat. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Dan dia datang bersama keponakan kecilnya yang kehilangan ayah. Takdir benar-benar tak terduga. Beberapa hari kemudian, setelah hujan reda, aku sedang membersihkan jendela. Lonceng angin berbunyi lagi. Paman, suara riang Cheng Cheng terdengar. Aku menoleh, melihat Gu Qinghan menggandeng Cheng Cheng masuk. Hari ini dia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, auranya tetap luar biasa. Cheng Cheng, mau dengar cerita lagi? Aku tersenyum dan berjongkok. Ya, Cheng Cheng mengangguk kuat, dengan bangga mengangkat sekotak kertas di tangannya. Biskuit buatan Bibi untukmu. Aku sedikit terkejut melihat kotak kertas yang masih hangat, berisi biskuit beruang kecil berbentuk lucu. Terima kasih, Cheng Cheng. Terima kasih juga, kakak Gusue. Kami membuat lebih banyak, Cheng Cheng bersikeras ingin memberikannya padamu. Gu Qinghan menjawab dengan santai, matanya berkeliling toko. Bagaimana bisnismu hari ini? Seperti biasa, mencari ketenangan. Aku mempersilakan mereka duduk dan menyeduh teh Huking. Cheng Cheng sendiri pergi ke area anak-anak untuk melihat-lihat buku. Dari obrolan ringan, aku tahu Gu Qinghan berasal dari Uncheng. Keluarganya memiliki banyak aset, tetapi dia sendiri membuka klinik pribadi yang berfokus pada psikologi dan rehabilitasi anak. Karena ayahnya sudah meninggal, Cheng Cheng agak tertutup, jadi aku sering mengajaknya keluar untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu memutuskan untuk membuka toko buku di Uncheng? Gu Qinghan menyesap tehnya dan bertanya dengan santai. Aku terdiam beberapa detik, menghindari topik yang sulit, mencari lingkungan baru. Kehidupan sebelumnya terlalu melelahkan, aku ingin lebih santai. Dia orang yang cerdas, dia melihat aku tidak ingin banyak bicara. Jadi dia tidak bertanya lagi dan dengan alami mengganti topik pembicaraan. Kami mengobrol tentang adat istiadat Yuncheng dan beberapa anekdot menarik di bidang kedokteran. Cara bicaranya lucu, pengetahuannya luas, sangat menyenangkan mengobrol dengannya. Setelah itu, Gu Qinghan semakin sering membawa Cheng Cheng datang. Terkadang untuk membeli buku, terkadang hanya mampir sebentar. Cheng Cheng semakin menyukaiku,
dan aku senang menemaninya membaca dan bercerita. Hubungan kami dengan Gu Qinghan juga semakin akrab, dari teman sekolah menjadi teman yang sesekali bisa makan bersama. Bisnis toko buku tidak terlalu ramai, tetapi aku puas dengan keadaan yang stagnan ini. Aku mulai belajar memasak, meneliti latte art, hidupku dijalani dengan penuh dan sederhana. Aku pikir aku akan terus seperti ini, stagnan, sampai aku benar-benar terlepas dari mimpi buruk masa lalu. Namun, pohon ingin tenang tapi angin tidak berhenti. Suatu sore, aku sedang membantu pelanggan lama mencari buku yang sudah tidak dicetak, ponselku bergetar. Itu nomor tak dikenal, dengan kode area dari kota yang sengaja kulupakan. Aku mengerutkan kening dan menutup telepon, tetapi pihak lain terus menelepon. Aku berjalan ke sudut toko buku, mengangkat telepon, dan berbicara dengan dingin. Halo? Suara di ujung telepon terdengar asing di telingaku, terdengar lemah dan sangat absurd. Chen Shurong, ini kamu? Ayah, ini Chen Yu? Jantungku berdebar kencang, lalu menjadi dingin. Ada apa? Ayah? Aku takut sekali. Ibu menghilang. Ayah? Dia menangis terisak-isak, tidak bisa bernapas. Kamu salah sambung, suaraku dingin, siap menutup telepon. Tidak, ayah. Jangan tutup. Dia berteriak, bicara tak keruan. Paman Song kabur. Dia membawa banyak uang ibu. Perusahaan dalam masalah besar. Banyak sekali orang datang ke rumah. Ibu menghilang. Kakak demam. Semua orang kabur. Ayah, di mana kamu? Aku sangat takut. Jemariku tanpa sadar mengepal. Song Jingyan kabur dengan membawa uang. Suan Qing menghilang. Perusahaan dalam masalah. Berita ini bagai bom yang mengguncang hatiku, tetapi dengan cepat kembali tenang. Apa hubungannya ini denganku lagi? Cari polisi, kataku dingin. Aku langsung memutus telepon. Aku memblokir nomor itu. Awalnya ada sedikit rasa sesak, tetapi aku tidak goyah sedikit pun. Bahkan, di dalam hati muncul sedikit kebahagiaan yang menyedihkan. Lihatlah, inilah orang yang mereka pilih dengan susah payah. Suan Qing, inilah balasannya karena kamu meninggalkanku. Memilihnya berkali-kali. Bahkan memilihnya di antara hidup dan matiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosi yang bergejolak, tetapi aku menemukan, selain keterkejutan awal, tidak ada riak lagi. Aku bukan lagi Chen Shurong yang pernah memberikan segalanya untuk mereka, tetapi dibuang begitu saja. Malam harinya, saat aku menutup toko, aku melihat mobil Gu Qinghan terparkir di pinggir jalan. Dia menurunkan kaca jendela, ekspresinya sedikit khawatir. Chen Shurong, kamu baik-baik saja? Setelah menerima telepon sore tadi, wajahmu tampak tidak baik. Aku terdiam, tidak menyangka dia begitu jeli. Tidak apa-apa, hanya telepon iseng. Aku tersenyum terpaksa. Dia menatapku beberapa detik, tidak bertanya lagi. Hanya dengan suara lembut dia berkata, jika perlu bantuan, jangan ragu untuk mengatakannya. Terima kasih, perhatian yang tiba-tiba ini membuat hatiku yang dingin sedikit menghangat. Beberapa hari lagi berlalu dengan tenang. Aku mengira panggilan telepon itu hanya selingan kecil sampai suatu sore. Langit mendung, sepertinya akan hujan lagi. Tidak banyak pelanggan di toko, aku bersiap untuk tutup lebih awal. Sebuah sedan mewah hitam, dengan kecepatan dan kepanikan yang sangat kontras dengan ketenangan kota tua, berhenti mendadak di depan toko buku. Pintu mobil terbuka, keluar seorang anak laki-laki berjas kecil yang kusut, itu Chen Yi. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia membuka pintu belakang, dengan susah payah menyeret seorang wanita keluar. Itu Suan Qing. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia mengenakan setelan mahal. Tetapi sudah berantakan, terkena lumpur. Rambut panjangnya yang dulu rapi terurai berantakan, riasan wajahnya yang cantik luntur, di matanya tersisa kelelahan dan keputusasaan yang tak terhapuskan. Matanya yang dulu selalu menatap angku kini hanya berisi kekosongan dan kepanikan. Dia diseret dan didorong oleh Chen Yi masuk ke toko bukuku. Lonceng angin berdering nyaring karena benturan keras. Chen Shu, Suan Qing mendongak dan melihatku seperti orang yang tenggelam meraih sedotan terakhir. Aku memandang ibu dan anak yang menyedihkan di depanku. Udara hangat di toko buku seolah membeku seketika. Bagaimana Suan Qing bisa menemukan wajah ini dan membuatnya seperti ini? Aku berdiri diam. Suaraku tenang hampir kejam. Nyonya Su, Anda salah tempat. Di mana Song Jinian Anda? Chen Shu, suara Suan Qing dipenuhi dengan keputusasaan dan kerendahan hati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memegang tangan Chen Yi. Dia maju dengan penuh semangat untuk menangkap lenganku, tetapi aku mengelak ke samping. Aku memandang ibu dan anak yang menyedihkan di depanku. Udara hangat di toko buku. Dia memegang tangan Chen Yi, melangkah maju dengan penuh semangat, mencoba menangkap lenganku, tetapi aku mengelak. Dia meleset, hampir jatuh, dan memegang rak buku di sebelahnya untuk menopang diri, terengah-engah. Dia melarikan diri, membawa semua dana likuid perusahaan, dan juga menyalahgunakan dana publik dalam jumlah besar. Sekarang Dewan Direksi menekan saya, dan para kreditur mengepung saya setiap hari. Kata-katanya terganggu oleh batuk hebat, Chen Yi dengan cepat menepuk punggungnya, menatapku dengan mata merah.
Di matanya tidak ada lagi kesombongan sebelumnya, hanya ketakutan dan sedikit permohonan. Jadi apa? Aku memotongnya, tanpa sedikit pun gelombang. Periode tenang sudah lama berlalu. Secara hukum, kita tidak punya hubungan. Perusahaan Anda, hutang Anda, Song Jinian Anda, semua tidak ada hubungannya dengan saya. Ayah. Chen Yi akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, suaranya menangis, ibu sakit. Orang-orang itu sangat galak. Kami tidak punya tempat untuk pergi. Jangan panggil aku ayah. Mataku menyapu dia, dingin menusuk tulang. Aku ingat dengan sangat jelas. Kalian hanya punya satu ayah, yaitu Song Jinian. Sekarang cari dia. Kata-kata ini seperti pisau, menusuk keras kepura-puraan terakhir Suan Qin. Dia tiba-tiba mendongak. Air mata bercampur dengan riasan yang luntur meninggalkan jejak, terlihat menyedihkan dan menyedihkan. Paman Chen, aku tahu, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Dulu aku buta, aku mengecewakanmu, lihatlah demi anak. Anak, aku seperti mendengar lelucon besar, menunjuk Chen Yi. Tanyakan padanya, apakah dia mengakuiku sebagai ayah? Dia sendiri yang bilang, Song Jinian 1000 kali lebih baik dariku, suruh aku keluar dari rumah itu. Dan Chen Yi, ketika dia mendorongku menuruni tangga, dia tidak menganggapku ayah. Wajah kecil Chen Yi langsung pucat, tubuhnya sedikit gemetar, tidak berani menatap mataku. Suan Qin terdiam, hanya menatapku dengan putus asa, bibirnya bergetar. Aku mengerti. Toko buku sangat sunyi, hanya suara hujan yang berangsur-angsur turun di luar jendela. Aku berjalan ke pintu, membuka pintu kaca, dan membuat gerakan ke udara lembab di luar. Pergi, silakan pergi. Toko kecilku tidak bisa menampung Anda, orang besar. Jangan paksa aku memanggil satpam, itu akan terlalu memalukan. Chen Shu, apakah kamu begitu kejam? Suan Qin menatapku dengan tidak percaya, seolah-olah ketidakpedulianku lebih sulit diterima baginya daripada pengkhianatan Song Jinian. Kejam? Aku menatapnya, kata demi kata, sangat jelas, tidak sebaik kamu melihatku dengan mata dingin saat aku menderita. Tidak sebaik kamu memilih Song Jinian tanpa ragu di lift dan meninggalkan hidup matiku. Apalagi kejahatan anak-anak baikmu mendorongku menuruni tangga. Keluar. Kata terakhir, keluar, kubawa dengan kemarahan kelahiran kembali dan kebencian dari kehidupan lampau. Suaraku tidak keras, tapi membuat Suan Qin gemetar dan mundur 2 langkah. Dia menatapku, keputusasaan di matanya perlahan berubah menjadi keputusasaan yang suram. Dia akhirnya benar-benar mengerti bahwa Chen Shu, yang selalu menunggu di tempatnya, tidak peduli betapa dingin atau terlukanya dia, benar-benar mati. Dan Chen Yi, yang tampak tercengang, berbalik dan menarik Chen Yi yang juga tercengang. Dia melangkah ke dalam kabut, seolah-olah 2 mobil mewah itu juga hilang, atau sopir itu juga kabur. Mereka tampak seperti gelembung di pinggir jalan. Dia membuka pintu mobil dan bersama Chen Yi, duduk di kursi belakang. Seperti 2 kucing liar yang ditinggalkan. Aku menutup pintu dengan dingin. Aku berbalik dan kembali ke belakang konter, melanjutkan menyeka cangkir kopiku. Tanganku mantap tanpa sedikit pun keraguan. Hatiku sekeras besi, tidak terpengaruh. Hujan turun semakin deras, mengetuk kaca jendela. Setelah beberapa lama, sebuah mobil sedan yang familiar berhenti di pinggir jalan. Gu Qinghan keluar dari mobil. Dia tampaknya melihat mobil yang aneh di pinggir jalan. Langkahnya terhenti sejenak, dia melihat ke dalam, alisnya sedikit berkerut. Dia bergegas masuk ke toko buku, membawa serta hawa dingin yang lembab. Chen Shusun, dia melihatku, menghela napas lega, lalu sedikit bingung, mobil di pinggir jalan, orang yang tidak relevan. Aku memotongnya, daripada kembali tenang, kenapa kakak senior datang? Gu Qinghan dengan cerdik tidak bertanya lagi, menggoyangkan kotak batu di tangannya. Kotak batu yang aku pegang, Cheng Cheng meminta untuk memberimu kue buatannya, kue kacang merah. Dia membuka kotak batu itu, aroma manis dan lengket menyebar, menghilangkan tekanan barusan. Aku sedikit tergerak di hatiku, kue kacang merah. Di kehidupan sebelumnya aku alergi dan harus dirawat di rumah sakit, ingin makan itu, tapi malah diberi kue mangga. Aku mengambil 1 potong, menggigitnya, manis tapi tidak berminyak, lembut dan tak tertahankan. Enak sekali, tolong sampaikan terima kasihku pada Cheng Cheng. Aku tersenyum, senyumanku lebih tulus, senang kamu suka. Gu Qinghan juga tersenyum. Dia menatapku, matanya lembut dan dalam, di luar cuaca buruk, sepertinya orang di dalam mobil itu tidak akan pergi dalam waktu dekat. Tapi, badai di dunia ini memang harus dihadapi sendiri, bukan? Aku menatap matanya, seketika mengerti, dia mungkin sudah menebak sesuatu. Tapi dia tidak bertanya apa-apa, hanya mengungkapkan dukungannya dengan cara tanpa kata. Ya, aku mengangguk, menghabiskan sisa kue kacang merah, menghadapinya sendiri. Saat itu, ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor lokal Yun Cheng, seorang pria asing dengan hormat berkata, "Permisi, apakah ini Tuan Chen Shusun? Halo, saya asisten khusus Tuan Gu. Tuan Gu mengetahui Anda memiliki banyak penelitian tentang perbaikan tulang mendesak. Grup kami baru-baru ini mengakuisisi sejumlah tulang mendesak yang rusak, ingin mempekerjakan Anda sebagai konsultan khusus.
Untuk melakukan pekerjaan pengumpulan dan penilaian awal, kompensasinya pasti sesuai. Apakah Anda tertarik? Saya melihat ke arah Gu Qinghan, dia berkedip padaku, sudut bibirnya membentuk senyum pengertian. Ternyata, kehangatan dan titik balik yang sebenarnya ada di sini. Ya, saya sangat tertarik. Saya menjawab dengan jelas ke telepon. Hujan masih turun di luar jendela, tetapi badai di mobil mewah itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Jalanku ada di depan, sepertinya mulai diterangi sinar matahari. Telepon baru saja ditutup, Gu Qinghan terkekeh dan berkata, "Jangan melihatku seperti itu. Aku hanya secara kebetulan menyebutkan kepada ayahku bahwa buku-buku langka di tokomu dirawat dengan sangat baik." Selera tinggi, dia sendiri yang berinisiatif. Dia berbicara dengan santai. Satu bantuan yang mungkin direncanakan dengan cermat, dia mengatakannya dengan ringan dan santai. Perhatian ini membuat hatiku sedikit hangat. Tetap saja, aku harus berterima kasih kepada kakak senior atas kebetulan ini. Aku mengikuti arus, tidak menunjukkannya. Kami saling tersenyum. Semacam pengertian terlahir secara kebetulan di udara. Kue kacang merah di atas meja memancarkan aroma manis yang lembut, menghapus penindasan dan kekacauan yang dibawa Suan Qin barusan. Bam, suara tumpul, bercampur dengan getaran ringan dari kaca yang tertutup oleh suara hujan. Kami berdua menoleh ke arah luar jendela. Pintu belakang mobil mewah di pinggir jalan terbuka, sesosok kecil Chen Yi bergegas keluar. Dia berlari ke pintu kaca toko buku, mengetuk dengan keras, wajahnya bercampur air hujan dan air mata. Dia berteriak ke arahku, "Ayah, ayah!" Adikku demam, sangat panas, ibu memanggilnya tidak mau bangun. "Ayah, aku salah, tolong selamatkan adikku." Teriakannya menembus pintu kaca. Suan Qin juga mengikuti, rambut dan bahunya langsung basah kuyup. Dia mencoba menarik Chen Yi, tetapi berhenti tanpa daya, hanya menatapku melalui hujan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya mengerut, matanya menunjukkan keputusasaan dan permohonan yang total. Gu Qinghan mengerutkan kening, menatapku, berbisik. Anak itu sepertinya benar-benar sakit. Aku menatap tanpa ekspresi ke arah ibu dan anak yang tampak menyedihkan di luar pintu, dan Chen Yi yang kondisinya tidak diketahui. Hatiku seperti ditusuk oleh batang besi dingin, tetapi segera tertutup oleh lapisan es yang lebih keras. Aku mengeluarkan ponselku. Di depan mereka, aku menelepon 120. "Halo. Halo, 120, Jalan 20, Distrik Tua Yuncheng, di depan toko buku Yunjing. Ada seorang gadis kecil di dalam mobil hitam mengalami demam tinggi dan pingsan. Tolong kirim ambulans sesegera mungkin." Suaraku tenang tanpa emosi, seperti urusan resmi. Setelah selesai, aku menutup telepon, tidak lagi melihat mereka di luar pintu. Berbalik menghadap Gu Qinghan dan berkata, "Kakak senior, di dapur kecil di belakang ada biji kopi yang kubawa. Mau coba?" Gu Qinghan menatapku dalam-dalam, mengangguk, "Oke." Kami seolah terputus dari dunia luar, berjalan ke bagian belakang toko buku. Suara tepukan di kaca dan tangisan di belakang semakin mengecil, akhirnya tertelan oleh suara hujan dan keheningan di dalam toko. Beberapa menit kemudian, suara sirene ambulans terdengar semakin dekat, lalu berhenti di pinggir jalan. Aku tidak keluar untuk melihat. Beberapa saat kemudian, suara sirene terdengar lagi, lalu perlahan menjauh. Hujan sepertinya sedikit mereda. Aku menyentuh biji kopi, teringat air yang meluap. Gu Qinghan duduk tenang di bangku kecil di samping, memandangi rintik hujan di luar jendela. "Apa kau merasa aku terlalu kejam?" Tiba-tiba aku bertanya, suaraku tenang. Gu Qinghan menoleh, tatapannya lembut dan tulus. "Jika belum merasakan penderitaan orang lain, jangan menasihati kebaikan. Aku hanya tahu kau sekarang hidup dengan baik. Tidak perlu bertanggung jawab atas orang yang menyeretmu ke dalam lumpur. Lagi pula, kau sudah menelepon ambulans, itu sudah memenuhi kewajiban dasar." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Bahkan lebih baik dari yang kubayangkan." Aku tersenyum, tidak berkata apa-apa, menyerahkan secangkir kopi yang baru saja kuseduh padanya. "Ya, kebaikan. Kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan terbesarku bagi mereka adalah tidak lagi membalas dendam. Dan tidak menolong pada saat ini. Tidak membiarkan diriku terseret kembali ke jurang itu. Segala belas kasihan dan kelembutan hati adalah kekejaman pada diri sendiri." Aroma kopi menyebar di lidahku. Aku tahu, ikatan terakhirku dengan masa lalu akan segera terputus sepenuhnya. Setelah suara ambulans benar-benar menghilang, toko buku kembali tenang. Aku dan Gu Qinghan tidak lagi membicarakan kejadian tadi. Seolah-olah itu hanyalah kesalahpahaman yang tidak berarti. Kami menyesap kopi, mengobrol tentang perbaikan barang antik, suasana terasa santai dan harmonis. Tak lama kemudian, Gu Qinghan menerima telepon dari klinik, dia harus kembali untuk mengurus sesuatu. Kopinya luar biasa. Dia berdiri, senyumnya lembut. "Lain kali bawa Cheng-Cheng kemari, dia pasti akan memaksamu mengajar. Kapan saja kau mau." Aku mengantarnya sampai ke pintu. Hujan sudah berhenti, udara terasa segar dan lembab. Mobil mewah yang mogok itu masih terparkir di tempatnya. Seperti kotak besi yang ditinggalkan,
tanpa suara menceritakan rasa malu barusan. Setelah mobil Gu Qinghan pergi, aku kembali ke toko, melanjutkan rutinitas yang tenang. Sore harinya, saat aku sedang merapikan rak buku, ponselku berdering lagi. Itu nomor dari rumah sakit setempat. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, apakah Anda Tuan Chen Shu? Kami dari unit gawat darurat rumah sakit kota. Sore tadi, apakah Anda yang menelepon ambulans untuk mengantar seorang wanita yang demam tinggi dan pingsan ke rumah sakit? Ibu pasien, Nyonya Su, emosinya tidak stabil. Kami perlu memverifikasi beberapa informasi. Tetapi dia tampaknya hanya mau menghubungi Anda. Suara latar telepon ramai, terdengar samar suara Suan Qin yang emosional dan tangisan Cheng Cheng. Pandanganku menjadi dingin. Aku tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Tolong hubungi langsung kerabat sedarahnya atau penasihat hukum perusahaannya. Jika Anda menggangguku lagi, aku akan mempertimbangkan untuk melapor ke polisi. Setelah berkata demikian, aku tidak menunggu tanggapan mereka, langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Akhirnya aku benar-benar terbebas dari gangguan. Beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Aku datang tepat waktu ke grup Gusi untuk melapor. Aku berpartisipasi dalam pekerjaan awal penataan koleksi kuno tersebut. Pengetahuan profesional dan sifatku yang tenang serta teliti mendapat apresiasi dari Gu Fu. Pekerjaan konsultasi berjalan sangat lancar. Gu Qinghan sesekali datang ke toko bersama Cheng Cheng, kadang-kadang kami juga makan malam bersama. Hubungan kami semakin dekat melalui kebersamaan yang tenang dan alami. Cheng Cheng semakin lincah, tatapannya padaku penuh kepercayaan dan kegembiraan. Suatu hari aku baru saja kembali dari rapat di grup Gusi. Suasana hatiku sedang baik. Dalam koleksi kuno itu ternyata ditemukan sebuah manuskrip kuno langka dari dinasti Ming yang sudah lama hilang. Gu Fu sangat gembira. Dia memberiku amplop merah dengan hadiah yang sangat besar. Baru saja sampai di depan toko buku, aku melihat seorang tamu tak diundang. Itu Chen Yi. Dia sendirian, mengenakan pakaian lama yang jelas-jelas tidak pas, wajahnya tirus, matanya bengkak, berdiri terisak-isak di depan toko buku. Tidak berani masuk. Melihatku, dia seperti kelinci yang ketakutan. Dia menyusut sedikit, lalu mengumpulkan keberanian dan berlari menghampiriku, lalu berlutut di depanku. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Dia memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Ibuku dibawa pergi. Mereka bilang ibu berutang banyak uang. Rumah dan mobil sudah hilang. Adikku masih di rumah sakit. Ayah, kumohon, rawatlah aku. Aku akan patuh, aku akan bekerja. Aku menunduk memandang putraku yang dulunya genit dan keras kepala, ini begitu hina hingga ke debu. Di hatiku tidak ada gejolak sedikit pun, bahkan sedikit ingin tertawa. Balasan, datang begitu cepat. Aku dengan lembut menyingkirkan tangannya, mundur selangkah, menghindari pukulan iblisnya. Kau salah orang. Suaraku tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Ibumu adalah Suan Qing, ayahmu adalah Song Jinian. Kau dan aku, sudah lama tidak ada hubungan. Tidak, ayah, kau ayah kandungku. Chen Yi menangis, ingin memelukku lagi. Aku menghindar lagi, menatapnya dengan dingin. Perlu kuingatkan kau. Bagaimana kau bersama adikmu bilang Song Jinian 1000 kali lebih baik dariku? Bagaimana kau mendorongku menuruni tangga? Dan bagaimana kau bilang di perkemahan musim panas aku hanya seorang pengurus rumah tangga? Tangisan Chen Yi berhenti tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi, menatapku dengan kaget, seolah dihancurkan oleh ingatan dingin itu. Pergilah. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu toko buku. Jangan mencariku lagi. Nasib kalian tidak ada hubungannya denganku. Jika kau terus menggangguku, aku akan melaporkanmu atas pelecehan. Setelah kukatakan itu, aku masuk ke toko buku dan menutup pintu di depannya, lalu mengunci. Di luar pintu hening sejenak, lalu meledak tangisan dan pukulan pintu yang lebih putus asa dan sengit. Aku pura-pura tidak mendengar, menyalakan pemutar musik, memutar sebuah lagu piano yang menenangkan, dan mulai membuat kopi malamku sendiri. Aroma kopi menyebar. Suara tangisan di luar pintu berlangsung belasan menit, lalu perlahan melemah dan menghilang. Aku melihat dari jendela dapur, sosok kecil yang putus asa itu, melangkah mundur sambil menoleh ke belakang, perlahan menghilang dari pandangan. Aku tahu, aku dan mereka, benar-benar sudah selesai. Hidup baruku, baru saja dimulai, dan akan semakin baik. Akan semakin baik. Beberapa hari kemudian, Gu Qinghan mengajakkanku makan. Di sebuah restoran pribadi yang elegan. Di meja makan, dia memberiku sebuah map. Untuk apa ini? Aku menerimanya dengan sedikit bingung. Lihatlah. Dia tersenyum saat aku membukanya. Aku membukanya, isinya adalah beberapa dokumen hukum dan laporan investigasi. Isinya tentang likuidasi kebangkrutan perusahaan Suan Qing dan hasil investigasi awal Song Jinian melarikan diri dengan uang curian. Dia sudah lama memiliki aset di luar negeri dengan identitas palsu. Kali ini adalah rencana yang sudah lama dirancang. Di akhir dokumen juga dilampirkan penilaian aset Suan Qing dan keluarga ibunya. Awalnya dikira aset bernilai besar, juga terkait dengan beberapa kasus ekonomi. Keluarga ibunya juga ikut terseret, sulit melindungi diri sendiri, tidak ada yang bisa membantunya lagi.
Gu Qinghan berkata dengan tenang, kedua anak itu, kudengar sementara diurus oleh lembaga kesejahteraan sosial, menunggu pengaturan dari kerabat lain. Aku mengembalikan map itu padanya. Kakak, aku tidak perlu tahu semua ini. Gu Qinghan menatapku, kerumitan melintas di matanya yang indah. Aku hanya merasa, kau berhak tahu akhir ceritanya. Dan dia berhenti sejenak, suaranya melunak, aku tidak ingin kau mendengarnya dari orang lain, menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu, atau melunak. Aku melihat kekhawatiran dan rasa uji coba di matanya yang tidak kusadari, tiba-tiba mengerti sesuatu. Aku tersenyum. Aku mengambilkan sepotong ikan untuknya. Kakak, jangan khawatir. Hatiku sudah lama mengeras. Masalah mereka bagiku, sudah seperti beban kehidupan lalu. Gu Qinghan jelas lega. Wajahnya kembali tersenyum. Di bawah cahaya lampu, alis matanya begitu lembut. Syukurlah, ikan bakar ini adalah menu andalan di sini. Mari kita tidak membicarakan orang dan hal yang merusak suasana hati. Makan malam ini terasa ringan dan menyenangkan. Setelah selesai, kami berjalan di sepanjang tepi sungai. Angin malam bertiup sepai-sepai, pemandangan malam gemerlap. Toko di sebelah toko buku tampaknya disewakan. Gu Qinghan dengan berani bertanya, pernahkah kau mempertimbangkan untuk memperluas bisnis buku anak-anakmu? Cheng Cheng selalu bilang, koleksi buku anak-anakmu agak sedikit. Hatiku tergerak, aku menatapnya. Dia juga menatapku, di matanya ada dorongan dan sedikit harapan. Aku memang sudah memikirkannya. Aku mengangguk. Aku juga ingin menambah area kopi dan minuman. Mungkin membuat panggung kecil untuk sesekali mengadakan acara berbagi buku terdengar bagus. Gu Qinghan mengedipkan matanya sedikit. Jika perlu investasi, tidak bisa. Kakak, aku menyela. Lebih baik lembut tapi tegas. Aku ingin melakukannya sendiri. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum mengerti. Baik, jika kamu butuh bantuan, kapan saja katakan. Tentu saja aku tidak akan sopan padamu. Aku tersenyum, suasana tiba-tiba menjadi sedikit halus. Kami berjalan berdampingan, jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kadang-kadang lengan kami saling bersentuhan dengan lembut. Kapal pesiar di sungai melintas, membawa kilauan ombak. Chen Shu, dia tiba-tiba bertanya, apa rencanamu di masa depan? Aku berhenti dan menatapnya, dia juga berhenti. Menatapku kembali, angin malam menerpa rambut panjangnya. Begitu indah menakjubkan. Rencana, aku perlahan berkata, mataku tertuju pada matanya yang jernih. Mengelola toko buku dengan baik, hidup dengan baik, mungkin akan mengharapkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain apa? Dia mendesak, suaranya sedikit gugup yang tak terlihat. Aku sedikit membungkuk ke depan, mendekatkan jarak di antara kami. Aku bisa mencium aroma samar dari ujung rambutnya. Misalnya, suaraku merendah, dengan sedikit serak yang menggoda, berharap kakak sering datang makan. Wajah Gu Qinghan langsung merona merah delima, tampak semakin menawan dalam bayangan malam dan cahaya. Dia tidak mundur, malah balas menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum berani. Itu tergantung apakah kopi dan kue kacang merah si pemilik cukup. Tatapan kami bertemu di udara, semacam pemahaman diam-diam mengalir begitu saja. Tepat pada saat ini, ponselku berdering sangat tidak pada tempatnya. Aku mengerutkan kening, melihatnya, itu adalah nomor lokal asing lagi. Aku ingin menutup telepon, Gu Qinghan memberi isyarat agar aku mengangkatnya. Aku mengangkatnya, nadaku tidak terlalu baik. Halo? Dari ujung telepon terdengar suara wanita paruh baya yang cemas, dengan isak tangis yang menyedihkan. Apakah Tuan Chen Shu? Tolong selamatkan Xiao Yi. Aku neneknya. Anak itu, dia pergi dengan sepucuk surat. Dia bilang dia akan mencarimu untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak menemukanmu, dia tidak akan kembali lagi. Dia masih begitu kecil, di luar sangat kacau, tolong demi hubungan ayah dan anak. Bantu aku mencarinya, kami benar-benar tidak punya pilihan. Wajahku langsung menjadi muram. Makhluk yang mengganggu. Gu Qinghan juga mendengar isi telepon, alisnya berkerut. Aku melihat kemegahan di depanku, lalu teringat momen keintiman dan kelembutan barusan, rasa jijik dan amarah yang besar. Membanjiri hatiku. Mereka seperti mayat busuk, tepat saat aku akan memulai hidup baru. Berusaha menarikku kembali ke neraka berkali-kali. Aku berkata pada suara telepon itu dengan dingin menusuk tulang, tanpa ruang untuk bernegosiasi. Hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Jangan menelepon lagi. Setelah selesai, aku langsung mematikan telepon. Mengeluarkan kartu SIM, di depan Gu Qinghan, aku mematahkan kartu kecil itu menjadi dua. Melemparkannya ke sungai yang bergelombang. Benar-benar tuntas. Lalu aku menoleh ke arah Gu Qinghan yang matanya sedikit membelalak. Menghirup napas dalam-dalam, menarik tangannya lagi, kembali tenang. Bahkan dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Kakak, malam ini bulan bersinar indah. Dalam hidup baruku. Tidak ada kotoran dari masa lalu yang dibutuhkan. Mata Gu Qinghan bersinar luar biasa di bawah pantulan cahaya kota di sungai. Dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia sedikit menguatkan genggamannya. Sudut bibirnya melengkung,
Sebuah gerakan sederhana namun seperti respons dan pengakuan yang tegas. Kami berdua tidak lagi menyebut telepon yang tidak pantas itu, juga tidak menyebut anak yang hilang itu. Beberapa masalah perlu diselesaikan sekaligus. Keraguan atau belas kasihan sedikit pun adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Berjalan berdampingan kembali ke tempat parkir, suasana halus dan menggoda. Lengan sesekali bersentuhan, membangkitkan arus listrik halus. Tidak ada yang berbicara, namun seolah telah mengatakan ribuan kata. Mengantarnya kembali ke bawah gedung apartemen, dia melepas sabuk pengamannya, tetapi tidak segera turun. Kopi dan kue kacang merah, dia menoleh menatapku, matanya berbinar, aku akan sering datang menumpang makan. Bos jangan terganggu, kalau tidak tahu ya tidak bisa tanya. Aku menatapnya, pandanganku jatuh pada bibir merahnya yang sedikit terangkat, jakunnya bergerak, kau berhak mendapatkan semuanya. Dia tertawa kecil, mendorong pintu dan keluar dari mobil, punggungnya bergoyang, menghilang di lorong. Aku duduk di mobil, tidak langsung pergi. Jantungku berdebar agak cepat, bukan karena telepon yang menyebalkan tadi, tapi karena sepasang mata yang begitu terang di malam hari itu. Sejak terlahir kembali, ini pertama kalinya aku benar-benar merasakan bahwa hidup mungkin punya hal lain yang layak dinantikan selain balas dendam dan menjauh. Keesokan harinya, aku seperti biasa pergi ke grup Gusi untuk mengurus Gusi. Gufu melihatku, senyumannya lebih ramah dari sebelumnya. Siaen, kasus yang memakai nama ini, para ahli tua sudah membacanya, dan semuanya memuji, mengatakan ini penemuan besar. Kamu telah berbuat besar. Dia menepuk pundakku, nanti malam ada pesta perayaan kecil, hanya teman-teman dari kalangan budaya dan investasi. Kamu harus datang, aku akan memperkenalkanmu. Aku sedikit ragu, lalu mengangguk, terima kasih Guzong. Kesempatan kali ini untuk membangun jaringan untuk masa depanku, tidak hanya untuk bisnis toko buku. Pesta perayaan diadakan di sebuah klub kelas atas. Ketika aku tiba, sudah banyak orang saling berinteraksi. Gufu dengan antusias menarikku ke sana, memperkenalkan aku pada beberapa tokoh penting. Aku bersikap sopan, berbicaranya halus, wawasan tentang buku kuno dan budaya bahkan lebih cemerlang. Segera aku menyatu dengan mereka. Guzong, Anda benar-benar menemukan harta karun. Seorang investor berkacamata emas tertawa pada Gufu, Tuan Chen muda dan berbakat, visinya luar biasa, jarang terjadi, jarang terjadi. Gufu tertawa terbahak-bahak, kamu adalah permata yang berharga. Saat itu, ada sedikit keributan di pintu masuk. Aku mengangkat mata untuk melihat, ternyata Gu Qinghan datang. Dia jelas berdandan rapi, mengenakan gaun panjang berwarna sampanye dengan rumbai. Kulitnya lebih putih dari salju, tubuhnya ramping dan menawan. Rambutnya digelung ke atas, memperlihatkan leher angsa yang anggun dan tulang selangka yang halus, sangat berbeda dari suasana santai dan kasual kemarin malam, sangat mempesona. Pandangannya menyapu kerumunan, segera tertuju padaku, tersenyum padaku. Seketika seolah semua cahaya di sekelilingnya berkumpul padanya. Dia berjalan ke arah kami dengan tenang, secara alami meletakkan tangannya di pergelangan tanganku, mengangguk ke Gufu dan beberapa tamu lainnya. Ayah, Tuan Zhang, Tuan Li, aku tidak terlambat kan? Tidak terlambat, pas sekali. Gufu melihat kami, ada kilatan pengertian dan persetujuan di matanya. Tuan Zhang itu berkata, Nona Gu dan Tuan Chen sungguh pasangan serasi, jodoh yang sempurna. Wajah Gu Qinghan memerah, tapi dia tidak menyangkalnya. Malah menoleh padaku, matanya tersenyum padaku. Aku tidak menarik tanganku, menerima saja candaan baik hati ini, bahkan sedikit menyesuaikan posisi, agar dia bersandar lebih nyaman. Tuan Zhang terlalu memuji. Sikap dekat kami di mata orang lain tentu menjadi sinyal hubungan yang pasti. Sepanjang malam, Gu Qinghan menghabiskan sebagian besar waktunya di sisiku, dengan cerdik membantuku bersosialisasi. Memulai percakapan, keanggunan dan kecerdasannya membuatku sangat santai. Setengah jam kemudian, aku pergi ke teras untuk mencari udara. Angin malam membawa kesejukan, mengusir bau alkohol. Sebuah jaket yang masih hangat di badan dengan lembut disampirkan di bahuku. Aku menoleh. Gu Qinghan berdiri di belakangku, memegang 2 gelas sampanye, dan menyerahkan satu padaku. Terima kasih. Aku merapikan jaket itu, tercium aroma parfumnya yang samar, segar dan harum. Sudah lelah? Dia bertanya, bersandar di pagar di sebelahku. Tidak juga, mengurus bisnis memang lebih melelahkan daripada menulis buku. Aku menyesap sedikit sampanye, nanti juga akan terbiasa. Dia memandang lampu kota di kejauhan, suaranya lembut, aku bisa menemanimu. Makna di balik kata-kata ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku menoleh untuk menatapnya, dia juga menatapku, matanya dalam, penuh keraguan dan harapan. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangan, dengan lembut menggenggam tangannya yang berada di pagar. Jari-jarinya bergerak sedikit, lalu bertautan erat denganku. Jari-jarinya yang dingin perlahan menghangat di telapak tanganku yang hangat. Semuanya sudah jelas. Hari-hari berikutnya, hidupku penuh dan sibuk. Rencana ekspansi toko buku diajukan. Aku sibuk mencari tempat, bernegosiasi desain, memilih peralatan. Gu Qinghan menjadi penasihat pribadiku. Dia hampir setiap hari datang setelah bekerja.
Terkadang membawa ceng-ceng, terkadang sendirian. Keintiman ambigu di antara kami semakin kuat. Sentuhan fisik juga menjadi lebih alami. Dia akan dengan alami membantuku merapikan kerah bajuku, aku akan mengambil barang berat dari tangannya. Gadis kecil ceng-ceng bahkan lebih pintar dari usianya. Sering menutup mulutnya dan tertawa diam-diam, memanggil paman untuk cepat menikahi Bibi. Mengenai Suan Qin dan Chen Yichen, aku tidak pernah mendengar kabar lagi. Mereka juga tidak pernah muncul lagi dalam hidupku. Seolah malam badai itu, permintaan tolong yang menyedihkan hanyalah ria kecil terakhir sebelum menghilang sepenuhnya. Suatu malam, setelah mengantar tamu terakhir, aku sedang menghitung pembukuan, Gu Qinghan datang, membawa sebuah termos. Cheng-Cheng sudah tidur, Bibi menjaganya. Dia meletakkan termos di meja konter, merebus sedikit sup ayam. Melihatmu belakangan ini begitu sibuk sampai sudut bibirmu pecah-pecah. Hatiku menghangat, kakak, kamu begitu santai, aku merasa tertekan. Dia mengangkat alisnya, dengan sedikit pesona yang lepas. Aku tersenyum menerima termos itu, dan tangannya secara tidak sengaja menyapu punggung tangannya. Kami berdua terkejut sesaat, dan udara seketika dipenuhi suasana yang berdenyut. Aku meletakkan ember, melangkah maju, mendekatinya. Dia tidak mundur, mendongak menatapku, bulu matanya bergetar, napasnya sedikit terengah. Di bawah cahaya, bibirnya lembab dan menggoda. Pandanganku tertuju pada bibirnya, tenggorokanku kering, aku perlahan menundukkan kepala. Saat bibir kami hampir bersentuhan, terdengar suara gemuruh. Bang! Jendela kaca toko buku yang rapuh tiba-tiba pecah berkeping-keping. Pecahan kaca berterbangan ke dalam seperti hujan deras. Aku bereaksi cepat, menarik Gu Qinghan erat ke dalam pelukanku. Aku berbalik seketika, memblokir pecahan kaca yang berterbangan dengan punggungku. Beberapa pecahan kaca menggores kemejaku dan kulitku, menyebabkan rasa perih. Gu Qinghan gemetar di pelukanku. Serangan tidak berhenti. Beberapa botol berisi cairan terbakar dengan bau menyengat dilemparkan melalui jendela yang pecah. Seketika membakar buku-buku di lantai dan rak kayu. Api menjulang tinggi, asap mengepul. Haha. Gu Qinghan batuk karena asap. Aku menundukkan kepalanya, melindunginya. Mataku seketika menjadi dingin dan tajam, menyapu api dan jalan keluar. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembakaran yang disengaja. Di luar pintu, beberapa bayangan melintas. Disertai dengan teriakan arogan, pria dan wanita busuk, bakar kalian sampai mati. Berani menggertak Xiaoyi? Ini akibatnya, pecahkan. Apakah ini Chen Yi? Atau anjing-anjing gila dari keluarga Suan Niang? Api seketika menelan akal sehatku. Berani menyentuh toko bukuku, berani membakar orangku. Qinghan, aku menutup mulut dan hidungnya. Ikut aku menariknya erat, menendang bangku rendah yang terbakar. Mataku tertuju pada lorong keamanan di belakang. Api menyebar dengan cepat, panas membakar. Meskipun Gu Qinghan ketakutan, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa, mencengkeram lenganku erat-erat. Saat kami bergegas ke pintu belakang, kami mendengar suara pukulan dan teriakan yang lebih keras dari depan. Sepertinya ada orang yang masuk dan berkonflik dengan pelaku pembakaran. Sialan. Tidak ada yang peduli. Suara perkelahian, teriakan, dan benda pecah bercampur aduk. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan kekacauan di depan. Aku menendang pintu belakang dan menarik Gu Qinghan keluar ke tangga belakang. Kamu baik-baik saja? Aku buru-buru memeriksanya. Untungnya, dia hanya terguncang, tidak terluka. Aku tidak apa-apa. Punggungmu? Dia melihat darah mengalir dari punggungku yang terluka, matanya langsung memerah. Luka kecil? Aku mengertakkan gigi, melepas kemejaku yang robek, memperlihatkan tubuh bagian atas yang berotot dan goresan berdarah. Kemarahan membakar di dadaku. Tetap di sini, panggil polisi. Jangan datang ke sini. Setelah berbicara, aku mengambil pipa besi bekas dari sudut, mataku menjadi tajam, dan berbalik menyerbu kembali ke tempat api. Siapapun yang datang hari ini, tidak ada yang akan pergi. Toko bukuku, tempatku, kedamaian dan harapan yang susah payah ku dapatkan. Mereka berani menghancurkannya, bajingan-bajingan ini. Di tengah asap dan api, aku melihat gelombang orang lain sedang berkelahi dengan beberapa orang berandalan. Mereka menyerang dengan ganas dan profesional, jelas unggul. Tetapi targetku bukanlah mereka. Mataku tertuju pada pria berambut kuning yang memegang tongkat bisbol, dengan gila-gilaan menghancurkan peralatan radio. Dialah yang melemparkan botol pembakar tadi. Aku dengar, keparatmu. Aku meraung, menerjang seperti macan tutul. Pipa besi di tanganku membawa angin, menghantam dengan keras. Pria berambut kuning itu mendengar suara angin, berbalik. Pupil matanya menyusut, secara naluriah mengangkat tongkat bisbol untuk menangkis. Bang, suara benturan yang keras. Tongkat bisbol terlempar langsung oleh pipa besi. Telapak tangan pria berambut kuning itu pecah, dia menjerit. Aku tidak berhenti sejenak, pipa besi kembali menyapu, menghantam rusuknya dengan keras. Krak, suara retakan yang jelas. Pria berambut kuning itu menjerit, jatuh ke tanah berguling-guling. Mataku tanpa ampun. Aku menendang wajahnya dengan keras. Seketika,
Darah, ingus, dan air mata mengalir di seluruh wajahnya. Siapa yang mengirimmu? Katakan. Aku menginjak dadanya, pipa besi menempel di tenggorokannya, suaraku sedingin iblis dari neraka. Beberapa berandalan lain ingin menyerbu untuk membantu, tetapi dihentikan oleh orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ibu tua itu menyuruh kami memberimu pelajaran. Pria berambut kuning itu ketakutan setengah mati, tergagap menjelaskan. Memang benar, sekelompok wanita gila dari keluarga Su. Mereka tidak menemukan Suan Niang, jadi mereka mengalihkan kemarahan mereka padaku. Berani menyentuhku. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar keras dari luar. Polisi, jangan bergerak. Ketika orang-orang misterius itu mendengar suara polisi, mereka saling pandang sekilas, cepat melepaskan lawan mereka, dan melarikan diri melalui jendela samping seperti hantu, menghilang seketika dalam kegelapan malam. Polisi bergegas masuk, dengan cepat mengamankan lokasi dan beberapa preman yang tidak berhasil melarikan diri, dan mulai memadamkan api. Aku menjatuhkan pipa besi. Melihat kekacauan, api yang belum sepenuhnya padam di toko buku, dadaku naik turun dengan hebat, bukan karena luka bawahanku, tetapi kemarahan yang hampir merobek dadaku. Mundur berulang kali hanya mendapatkan penghinaan yang semakin parah. Mereka benar-benar menganggapku Chen Shu, atau pengecut tak berdaya yang bisa dimanipulasi seperti di kehidupan sebelumnya. Chen Shu. Gu Qinghan bergegas masuk, mengabaikan kekacauan dan polisi, dan menerjang ke arahku. Melihat luka di punggungnya, air mata akhirnya jatuh. Apa kabar? Apa kau sakit? Aku menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh yang bergejolak. Aku memeluknya dengan lembut, menepuk punggungnya dengan menenangkan. Tidak apa-apa. Jangan takut. Polisi mendekat, ingin membuat laporan. Aku melihat Gu Qinghan yang ketakutan di pelukanku, lalu melihat hasil kerja kerasku yang hancur, mataku benar-benar menjadi sedingin es. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Keluarga Su, dan anak nakal yang tidak tahu diri itu, Chen Yi. Kalian, satu pun tidak akan lolos. Aku akan membuat kalian membayar harga yang tidak akan pernah bisa kalian tanggung. Aku meremas Gu Qinghan, dan berkata kepada Chen Sheng polisi. Petugas, saya ingin melapor dan mengajukan tuntutan tambahan. Menuduh Ibu Suan atas tuduhan pembakaran, penyerangan, dan perusakan properti. Suaraku tidak keras, tetapi penuh dengan ketegasan yang memotong. Api ini membakar sisa-sisa kepura-puraan terakhir, dan benar-benar menyalakan api balas dendamku. Permainan harus dimainkan sesuai aturanku sekarang. Polisi segera mencatat tuduhanku, ambulans juga datang, dan hanya membersihkan luka gores di punggungku. Untungnya lukanya tidak dalam. Gu Qinghan bersikeras untuk menemaniku ke kantor polisi untuk membuat laporan terperinci. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku melihat matanya yang masih memerah, hatiku sedikit melunak. Aku tahu. Dia menggenggam tanganku, dan ada keteguhan yang tak tergoyahkan di matanya. Tapi kali ini, aku harus menemanimu. Dan, tentang keluarga Su. Aku mungkin tahu beberapa informasi yang berguna untukmu. Di kantor polisi, aku menceritakan kronologi kejadian dan tuduhanku secara rinci. Gu Qinghan memberikan petunjuk penting. Bahwa keluarga Su saat ini sedang menghadapi sengketa utang besar. Aset utama beberapa anggota utama sudah dibekukan atau disita. Ibu Su kali ini nekat, kemungkinan besar karena mendengar aku mendapat penghargaan dari guru Gu. Untuk mendapatkan uang penyelamat terakhir, kami akan segera memanggil tersangka. Petugas polisi itu berkata dengan serius, Tuan Chen, Nona Gu, Anda bisa kembali dulu, jaga keselamatan, dan tetap hubungi kami. Kami keluar dari kantor polisi, malam sudah larut. Aku melihat profil Gu Qinghan yang sedikit lelah. Rasa protektif yang kuat dan niat membunuh muncul di hatiku. Mereka seharusnya tidak menyentuhku, apalagi membuatnya takut. Kakak senior, jangan kembali malam ini. Datanglah ke tempatku. Aku berkata, suaraku sedikit serak. Aku punya apartemen kecil di dekat toko buku. Gu Qinghan sedikit terkejut, sedikit rona merah muncul di wajahnya, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia mengangguk. Oke, apartemen itu tidak besar. Tapi setelah dibersihkan, suasananya tiba-tiba menjadi sedikit halus dan ambigu. Saya mengeluarkan kotak obat. Periksa punggungku. Sepertinya masih ada serpihan kaca. Dengan hati-hati membersihkan lukaku dengan pinset dan mengoleskan obat. Ujung jari yang sedikit dingin menyentuh kulitku, tetapi menimbulkan sensasi kesemutan. Udara dipenuhi bau disinfektan dan aroma samar dari tubuhnya. Saat dia menyentuh luka yang lebih dalam, aku tanpa sadar menarik napas. Maaf, apa itu sakit? Dia segera berhenti, suaranya tegang. Tidak, aku menoleh dan meraih pergelangan tangannya yang memegang pinset, menatapnya lekat-lekat. Qinghan, terima kasih hari ini. Wajahnya semakin merah, matanya berkedip, tidak berani menatapku. Sama-sama, aku yang merepotkanmu. Bukan kamu yang merepotkan aku. Aku memotongnya, menariknya dengan kuat ke dalam pelukanku, dan mendudukannya di pangkuanku. Mereka yang mencari mati.
Dia berseru pelan, tangannya menekan dadaku. Merasakan panas kulitku dan ototku yang tegang, tubuhnya sedikit kaku, lalu lemas. Kami begitu dekat, napas kami bercampur. Aku bisa melihat kedutan bulu matanya dengan jelas, dan bayanganku di matanya. Aku menahan napas, suaraku bergetar dengan sedikit godaan yang memikat hati. Aku tidak ragu lagi, menunduk dan mencium bibirnya. Lembut, hangat, dengan sedikit rasa manis seperti sarang burung dan napas khasnya. Ciuman ini awalnya penuh keraguan, lalu berubah menjadi dalam dan mendesak, seolah-olah emosi yang tertahan begitu lama akhirnya menemukan saluran pelampiasan. Dia menjawab dengan suara serak, tangannya perlahan melingkari leherku. Kotak obat terguling ke lantai, tidak ada yang peduli. Tanganku menjelajahi punggungnya yang melengkung, merasakan lekukannya. Rasa sakit ringan dari luka di punggungku terasa lebih seperti rangsangan, membangkitkan kerinduan yang lebih dalam. Dalam kebingungan, ponselku bergetar lagi, tidak pada tempatnya. Kali ini dari Gufu. Kami terpisah dengan napas terengah-engah, dahi kami bersentuhan. Jawablah, wajah Gu Qinghan memerah, matanya berkaca-kaca, mungkin ada urusan mendesak. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak dalam diriku, dan mengangkat ponsel. Tuan Gu. Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Qinghan bersamamu? Suara Gufu terdengar cemas dan marah. Aku baru saja mendengar beritanya. Sungguh keterlaluan. Kami baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Tuan Gu. Syukurlah kalau begitu. Jangan khawatir, keluarga Gu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sekelompok badut dari keluarga Su itu benar-benar bosan hidup. Gufu berkata dengan sengit, aku sudah meminta Departemen Hukum dan tim pengacara terbaik untuk turun tangan. Tidak hanya kasusmu. Semua catatan busuk keluarga Su itu, kali ini akan aku ungkap semua. Aku ingin mereka benar-benar bangkrut. Terima kasih banyak Tuan Gu. Aku, Chen Sheng, berterima kasih. Dengan kekuatan keluarga Gu, kehancuran keluarga Su hanya akan lebih cepat dan lebih parah. Keluarga Gu dan Su tidak perlu berkata apa-apa. Gufu menenangkan. Qinghan di mana? Biarkan dia mendengarkan telepon. Aku menyerahkan ponsel kepada Gu Qinghan. Ayah. Ya, aku tahu. Jangan marah. Aku akan hati-hati. Besok kita bicara lagi. Dia berbicara singkat dan menutup telepon. Ayahku benar-benar marah kali ini. Dia menatapku. Keluarga Su sudah tamat. Mereka mencari mati sendiri. Aku berkata dingin, memeluknya lagi, merasakan kehangatan tubuhnya. Kemarahan dalam hatiku sedikit mereda. Malam itu, kami tidak melangkah lebih jauh, hanya berpelukan. Luka di punggung dan aroma sama rambutnya berpadu menjadi sensasi yang aneh. Aku tahu, beberapa hal tidak perlu terburu-buru. Masa depanku dan dia masih sangat panjang. Beberapa hari berikutnya, terjadi gejolak besar. Kekuatan keluarga Gu yang kuat mulai terlihat. Ibu Su dan preman yang disuruhnya dengan cepat ditangkap, dengan bukti yang kuat, menghadapi tuduhan berat. Pada saat yang sama, Departemen Hukum Keluarga Gu, seperti pisau bedah yang presisi, mulai menghitung secara menyeluruh hutang, pajak, dan transaksi ilegal keluarga Su serta perusahaan terkait, memberikan pukulan telak. Istana keluarga Su yang tadinya sudah goyah, runtuh dalam sekejap mata, menjadi debu sejarah, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Adapun Cheng Yi, konon dia menghilang begitu saja sebelum atau sesudah insiden keluarga Su. Ada yang bilang dia pergi ke Asia Tenggara secara ilegal, ada juga yang bilang dia mati di sudut yang suram. Tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang menyebutkannya lagi. Toko bukuku dengan cepat mendapatkan persetujuan, ditambah sejumlah besar uang kompensasi tambahan dari Gufu sebagai bonus konsultan. Pekerjaan rekonstruksi tidak hanya lancar, tetapi juga lebih besar dari yang direncanakan sebelumnya. Selama masa ini, hubungan antara aku dan Gu Qinghan berkembang pesat. Dia hampir menjadi separuh pemilik toko buku, membantuku mengurus semuanya, merancang dekorasi, memilih buku. Cheng Cheng bahkan menjadi penambah keceriaan toko buku. Sentuhan fisik yang ambigu, pandangan mata yang penuh arti, kebersamaan larut malam, hanya selangkah lagi dari tahap akhir. 3 bulan kemudian, toko buku Yunjing dibuka kembali dengan megah. Luasnya bertambah 2 kali lipat, menggabungkan toko buku, kedai kopi premium, ruang budaya dan panggung salon kecil. Desainnya sangat berkelas, dan dengan cepat menjadi pusat kebudayaan baru di kota Yun. Pada hari pembukaan kembali, tamu berdatangan. Banyak tokoh budaya dan pebisnis datang, kebanyakan karena nama baik keluarga Gu. Namun, mereka segera tertarik oleh suasana unik toko buku dan aku, sang pemilik. Aku mengenakan setelan yang dipilih sendiri oleh Gu Qinghan, dengan tenang berbaur, berbicara dan tertawa. Aku bukan lagi suami rumah tangga yang rendah hati dan sabar yang terjebak dalam pernikahan keluarga kaya. Gu Qinghan mengenakan gaun panjang ungu yang elegan, berdiri di sisiku dengan senyum yang pantas, seperti seorang nyonya rumah. Tuan Gu memandang kami dengan penuh kelegaan, tepat saat suasana sedang hangat-hangatnya. Terjadi keributan di pintu. Seseorang yang tak terduga muncul. Itu adalah Suan King. Dia tampak hampir kehilangan akal, mengenakan pakaian usang yang pudar, matanya keruh.
Dia menggenggam boneka usang erat-erat, bergumam tidak jelas, mencari anak. Anakku, anakku, dia tampak tidak sadarkan diri. Bagaimana dia bisa masuk? Petugas keamanan segera mendekatinya. Namun, aku menggerakkan tanganku dan berjalan ke arahnya, menatapnya dengan tenang. Kebencian di masa lalu telah memudar saat melihatnya dalam keadaan menyedihkan, hanya menyisakan kepasrahan total. Suan King, kataku. Dia mendongak dengan bingung, menatapku lama. Sejenak, ketakutan yang jernih tampak di matanya yang keruh. Dia mundur selangkah, boneka itu jatuh dari tangannya. Iblis, kamu iblis, teriaknya, memeluk kepalanya dan berjongkok. Jangan pedulikan uangku, perusahaanku, anakku, semuanya hilang. Para tamu berbisik, tatapan mereka rumit. Gu Qinghan berjalan ke sisiku, menggenggam tanganku, memberiku dukungan tanpa suara. Aku menatapnya, tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Saat ini, hidupnya lebih menyakitkan daripada kematian. Inilah balas dendam terbesar baginya dan Song Jinian. Petugas keamanan akhirnya membawanya pergi. Pernikahan yang pernah menggemparkan dan menjerumuskanku ke neraka, akhirnya berakhir dengan kegilaannya yang total. Sebuah selingan kecil tidak memengaruhi gambaran besarnya. Pembukaan kembali toko buku berjalan sukses besar. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Gu Qinghan dan aku berdiri berdampingan di tengah toko buku yang terang benderang. Cahaya hangat, aroma buku menyelimuti. Semuanya sudah berakhir, katanya. Tidak, aku menoleh padanya, tatapan penuh gairah. Ini baru permulaan. Aku berlutut, mengambil kotak beludru yang sudah disiapkan dari saku dan membukanya. Di dalamnya ada cincin berlian yang desainnya sederhana namun berkilauan. Qinghan? Aku melihat matanya yang terkejut dan penuh air mata, suaraku jelas dan tegas, mungkin sedikit terburu-buru. Tapi aku tidak ingin menunggu lagi. Maukah kamu menikah denganku? Bukan kompromi, bukan tawar-menawar. Hanya karena aku mencintaimu dan ingin memberimu dan ceng-ceng kehidupan pernikahan yang utuh. Tanpa keraguan, tanpa keraguan. Gu Qinghan mengangguk kuat, air mata mengalir, mengulurkan tangannya. Aku bersedia. Aku memasangkan cincin itu di jari manisnya, berdiri, memeluknya erat, menciumnya dalam-dalam. Kali ini, tidak akan ada gangguan lagi. Cahaya bulan di luar, suasana hangat di dalam.